Bab 2871. Kota raksasa Qi Selatan setelah pertempuran memasuki masa damai yang langka. Pada suatu malam yang gelap dengan angin kencang, beberapa sosok melayang memasuki istana penguasa kota. Orang berpakaian hitam itu bertanya dengan suara serius, "Kamu yakin Ye Yuan ada di halaman?" Seorang manusia berlutut sambil berkata, "Ya, Tuan. Ye Yuan sering keluar masuk kediaman Feng Xiaotian beberapa hari ini. Sore tadi, budak ini melihat dengan mata kepala sendiri bahwa Ye Yuan masuk ke halaman dan tak pernah keluar lagi. Banteng kuning besar itu tak pernah meninggalkannya. Hari ini pun tak terkecuali." Orang berpakaian hitam itu berkata sambil tertawa aneh, "JJ, setelah anak ini mati, dia masih bisa bangga." Untuk membunuhnya, seorang Sein Sovereign Heaven yang kecil dan hina, Dark Knight kita mengerahkan 4 kaisar langit luas dan 7 kaisar langit awan kali ini. Tuan memang bijaksana. Feng Xiaotian sepertinya sudah memperhitungkan bahwa kita akan menyergap Ye Yuan. Jadi dia mengirim seorang ahli kaisar langit luas untuk melindungi Ye Yuan dengan ketat, kata manusia itu. Pria berpakaian hitam itu tertawa dan berkata, Feng Xiaotian sudah menghitung semuanya, tapi dia juga tidak bisa memperhitungkan bahwa kita benar-benar menanam begitu banyak budak darah di kota raksasa Qi Selatan. Orang berpakaian hitam, Blue Ash, adalah seorang kaisar sakra Heaven tingkat atas dari Dark Knight. Dalam Dark Knight, setiap pembangkit tenaga listrik sangatlah berharga. Setiap kali mereka mengirim anggota malam gelap ini ke benua surga 1, mereka harus membayar harga yang mahal. Hal ini dikarenakan susunan besar di kota-kota tersebut terhubung dengan penghalang langit mutlak. Jika mereka ingin masuk, mereka harus melewati kota-kota. Oleh karena itu, untuk memasok Dark Knight, mereka harus melancarkan perang skala besar. Bayangkan betapa sulitnya Dark Knight menerobos kota yang melindungi Grand Arai dan pasukan Heaven One. Ras darah memiliki perbedaan yang jelas dari ras lain. Meskipun ras manusia tidak mampu meniru aura ras darah juga kesulitan meniru aura manusia. Namun ras darah dapat menanamkan tanda darah pada manusia, mengubah mereka menjadi budak darah. Malam-malam gelap ini mengumpulkan intelijen melalui budak darah satu demi satu. Namun, pemeriksaan di kota raksasa Qi Selatan sangat ketat, sehingga sangat sulit bagi budak darah untuk masuk. Kota raksasa Qi Selatan tidak memiliki banyak budak darah. Untuk membiarkan para budak darah ini masuk ke kota, malam kegelapan menghabiskan banyak tenaga. Namun, kekuatan para budak darah ini tidak kuat, dan status mereka tidak tinggi. Mereka tidak mampu mengumpulkan beberapa rahasia inti. Namun kali ini, mereka akhirnya digunakan. Budak darah dapat langsung memanggil kerabat darah ke dalam kota melalui formasi susunan khusus, menghindari pemeriksaan susunan besar pelindung kota. Tentu saja, mereka tidak akan menggunakan metode semacam ini kecuali jika itu merupakan pilihan terakhir. Begitu terekspos, mereka akan mati tanpa tempat penguburan. Oleh karena itu, untuk membunuh Ye Yuan, Dark Knight benar-benar mengeluarkan modal darah kali ini. 1 kaisar langit sakra, 4 kaisar langit luas, dan 7 kaisar langit awan, semuanya dilakukan demi memastikan satu pembunuhan dalam satu serangan. Inilah kekuatan penuh dari cabang tersembunyi. Blue Ash memberi isyarat tangan. 11 pembangkit tenaga listrik alam kaisar diam-diam menuju ke halaman tempat Ye Yuan menginap. Halaman Ye Yuan tampak sunyi. Di ruang samping, aura yang kuat menyelimuti seluruh halaman. Blue Ash mengedipkan mata pada salah satu kaisar langit luas, dan menyuruh mereka pergi ke ruang samping untuk mengikat kaisar langit luas itu. Sementara itu, 3 orang lainnya akan melancarkan serangan mematikan terhadap Ye Yuan. Adapun Blue Ash, dia ada di sini untuk membiarkan orang-orang ini mundur sepenuhnya. Meskipun kekuatannya tidak sebaik Feng Xiaotian, membawa orang-orang ini dan melarikan diri setelah membunuh Ye Yuan adalah pekerjaan mudah. 3, 2, 1. Lakukan. Blue Ash berteriak dingin. 3 kaisar langit luas yang agung langsung meletus dengan seluruh kekuatan mereka. Dengan kekuatan-kekuatan kaisar langit luas yang mulai beraksi, seberapa mengejutkankah keributan itu? Sebelum serangan mendarat, seluruh halaman sudah berubah menjadi tumpukan debu. Kaisar langit luas yang melindungi Ye Yuan langsung terjebak. Ledakan. Serangan Blue Ash langsung meratakan halaman itu ke tanah. Namun sesaat kemudian, matanya terbelalak. Ini karena Ye Yuan benar-benar berdiri di sana dengan aman dan sehat. Pukulan sekuat tenaganya bahkan tidak melukai sehelai pun rambutnya. Bagaimana ini mungkin? Kata Blue Ash tak percaya. Ye Yuan berdiri dengan tangan di belakang punggungnya, menatap Blue Ash dengan senyum yang bukan senyum, lalu perlahan membuka mulutnya dan berkata, Dark Knight benar-benar tampil luar biasa. 1 kaisar langit sakra, 4 kaisar langit luas, 7 kaisar langit awan, jika kalian semua mati di sini, Dark Knight juga akan merasakan sakit yang luar biasa, kan?
Kira-kira Tuan Wang Zuo akan menghentakkan kakinya karena marah atau tidak? Saat dia berbicara, penampilan dan aura Ye Yuan mengalami perubahan drastis. Aura itu bahkan naik dengan cepat dan benar-benar langsung mencapai surga Kaisar Sakra. Pupil mata Blue Ash mengerut, dan dia berteriak kaget, Feng Xiaotian. Ini tidak mungkin. Apa yang kurasakan sebelumnya jelas. Jelas. Jelas milik Ye Yuan, kan? Feng Xiaotian tersenyum dan ujung jarinya sedikit menekuk. Sebuah pedang hampa kecil tergantung di telapak tangannya. Aura pedang kecil itu sama persis dengan milik Ye Yuan. Mencapai wilayah Blue Ash, tentu saja mustahil untuk mengidentifikasi pihak lain berdasarkan penampilan mereka, tetapi hal itu mungkin melalui aura unik setiap orang. Dao setiap orang berbeda, jadi aura di tubuh setiap orang juga sangat berbeda. Mensimulasikan aura orang lain sepenuhnya adalah hal yang mustahil. Tapi Ye Yuan bisa. Sebelum pergi, Ye Yuan mengeluarkan sehelai pedang Dao dan menyerahkannya kepada Feng Xiaotian. Pedang Dao ini mampu menyembunyikan aura Feng Xiaotian dengan sempurna dan membuatnya berubah menjadi Ye Yuan. Itu demi membayar mereka kembali dengan koin mereka sendiri. Benar saja, Blue Ash pun tertipu. Seluruh tubuh Blue Ash gemetar saat dia berkata tak percaya, bagaimana ini bisa terjadi. Demi pembunuhan kali ini, dia sudah bersikap 2 kali lebih berhati-hati. Ia tidak menyangka hal itu masih gagal. Dia tidak pernah menyangka bahwa Ye Yuan ternyata bisa membiarkan orang lain menyamar menjadi dirinya dengan sempurna. Berapa banyak trik dan kartu truf yang dimiliki orang ini? Feng Xiaotian tersenyum dan berkata, ekspresimu saat ini persis sama denganku dulu. Karena kamu sudah datang, tinggallah. Apa yang sebenarnya terjadi? Siapa yang bisa memberitahuku apa ini? Di kuil Dewa Darah, terdengar teriakan Dewa Wang Zuo. Ya, dia sangat marah. Seluruh cabang tersembunyi itu musnah sepenuhnya. 1 Kaisar Langit Sakra, 4 Kaisar Langit Luas, 7 Kaisar Langit Awan. Agar orang-orang ini dapat masuk surga pertama, berapa harga yang harus dibayarnya? Namun sekarang, semuanya hilang begitu saja. Hal yang penting adalah Ye Yuan tidak mati. Keesokan harinya, Ye Yuan kembali berjalan-jalan di kota raksasa Qi Selatan. Penampakan itu jelas-jelas memberitahu ras darah, aku belum mati. Meski berada ratusan juta mil jauhnya, Wang Zuo merasa seperti ditampar juga. Ini karena perintah untuk membunuh Ye Yuan diberikan olehnya. Jika bukan karena perintahnya, mustahil bagi Blue Ash untuk bergerak dengan kekuatan penuh. Namun pada akhirnya, semuanya musnah. Yang lebih menjengkelkan adalah setelah hari kedua, Ye Yuan malah semakin sombong hingga dia langsung keluar dari kota. Lebih jauh lagi, dia hanya membawa 1 pengawal Kaisar Langit Luas. Dia seakan berkata, ayo, bunuh aku. Perintah Wang Zuo belum dibatalkan. Tentu saja dia harus dibunuh. Oleh karena itu, beberapa gelombang anggota malam kegelapan datang untuk menyerang Ye Yuan. Pada akhirnya, tetap saja musnah total. Berapapun yang datang, berapapun yang mati. Dalam waktu setengah bulan yang singkat, Dark Knight kehilangan 2 Kaisar Sakra Heavens, 20 Kaisar Fast Heavens, dan lebih dari 70 Kaisar Cloud Heavens. Tuan Wang Zuo benar-benar gila. Dia tidak punya pilihan selain meminta kepala suku mengirim perintah untuk menghentikan penyerbuan terhadap Ye Yuan. Ini benar-benar hanya mengirim kepala. Hehe, Ye Yuan, kemampuan alkimiamu sungguh hebat. Kita berjalan terang-terangan di kota seperti ini, dan tidak ada yang mengenali kita. Ye Yuan memutar matanya ke arah Yang Qing dan berkata dengan kesal, ku bilang, kau bisa bersikap rendah hati atau tidak? Apa kau tahu ada pembangkit tenaga listrik alam kaisar di dekat sini yang sedang menguping? Yang Qing berkata tanpa peduli, apa gunanya pembangkit tenaga listrik alam kaisar? Aku akan bisa menyapu bersih mereka dalam waktu dekat. Ye Yuan meliriknya, mulutnya mengerucut saat ia berkata, benarkah? Jika kau begitu mengesankan, kau pasti tidak membutuhkan bantuanku untuk menyempurnakan pil takdir kaisar. Begitu Yang Qing mendengarnya, ia langsung memasang ekspresi memuja sambil berkata, aku memang mengesankan, tapi bukankah semua ini berkat Tuan Ye? Nanti, saat aku, Hegemon Azureski, menguasai dunia dan berkuasa, kau akan menjadi ayah dari kaisar. Diam. Oh. Jadilah dirimu sendiri yang puas. Setelah Tuan Qing, aku mencapai alam hegemon, aku pasti akan memberimu yang bagus. Pada saat ini, Ye Yuan dan Yang Qing telah lama melewati penghalang langit mutlak dan tiba di kota ras darah. Pil imitasi darah adalah pil tingkat penguasa surgawi. Yang Qing tentu saja bisa meminumnya juga. Kedua orang itu berjalan dengan angkuh di jalan namun tidak memperlihatkan sedikit pun kekurangan. Tentu saja, tidak akan ada kerabat darah yang mengira bahwa sebenarnya ada orang yang dapat sepenuhnya meniru aura mereka. Kota ini disebut kota jaring raksasa, salah satu kota ras darah terbesar di benua surga 1. Ye Yuan, mereka semua bahkan mendapat kabar.
Pertarungan pemilihan putra baru akan diadakan di sini. Ras darah akan memilih Sein Sovereign Hundred Sons dan True Sovereign Hundred Sons baru setiap dekade. 200 ras darah terbaik akan dikirim ke kuil Dewa Darah dan dilatih secara intensif. Ingin menyelidiki rahasia ras darah, memasuki kuil Dewa Darah tentu saja merupakan pilihan terbaik. Akan tetapi, wilayah ras darah saat ini sudah menempati lebih dari 2/3 Grand Black Jade Complete Heaven. Anggota klan mereka tentu saja banyak. Ketika Ye Yuan dan kedua orang itu tiba di luar penghalang surga absolut, mereka pun juga benar-benar tercengang. Jumlah ras darah itu sungguh terlalu banyak. Skala kota mereka seringkali 3 hingga 5 kali lipat skala kota surga 1. Bukan karena ras darahnya boros, tetapi tanpa skala ini, mereka tidak dapat menampung begitu banyak anggota klan. Ras darah berkembang biak dengan cara membelah diri, kecepatan perkembangbiakannya sangat cepat. Ye Yuan dan kedua orang itu memperkirakan jumlah ras surga 1 jika ditambahkan, mungkin bahkan tidak dapat menandingi 1/10 dari ras darah. Begitu banyak anggota klan, tidak peduli seberapa kecil kemungkinan melahirkan orang-orang hebat, jumlahnya juga tidak bisa sedikit. Ras darah memiliki 2 kota setingkat Kaisar Darah di benua surga 1, kota jaring raksasa adalah salah satunya. Giant Net City akan memilih 20 orang terkuat dan mengirim mereka ke benua Thundercree dan kota Kaisar Darah Absolut Surga, untuk menjalani seleksi 100 putra terakhir. Ye Yuan 2 orang yang mengincar hal ini. Tempat untuk melapor adalah medan pertempuran dan perburuan di kota. Tempat ini memiliki tribun berskala besar dan dapat menampung ratusan ribu orang. Pada saat ini, semua kursi telah terisi di lapangan perburuan pertempuran. Pertempuran 100 putra di setiap periode merupakan pesta kerakusan seluruh ras darah. Bisa dikatakan, semua orang mengikutinya dengan saksama. Oleh karena itu, harga tiket tempat berburu pertempuran akan dinaikkan selangit setiap saat. Berapa banyak pembangkit tenaga listrik yang berpartisipasi dalam pemilihan Giant Net City? 8 juta Sein Sovereign Heavens. 1 juta True Sovereign Heavens. Angka ini tampak menakutkan, tapi sebenarnya tidak ada apa-apanya. Seleksi ini tidak memiliki batasan. Siapapun bisa berpartisipasi. Dan populasi yang menjadi yurisdiksi kota setingkat Kaisar Darah mencapai puluhan miliar. Lalu mengapa jumlah Sein Sovereign Heavens hanya 8 juta? Oleh karena itu, mayoritas mereka yang datang mengikuti seleksi sangat percaya diri. Sebenarnya, seleksi semacam ini pada awalnya merupakan ujian yang kejam. Banyak putra 100 penguasa suci yang awalnya tidak dikenal, tetapi dalam pemilihan yang kejam ini, mereka tumbuh semakin kuat seiring dengan banyaknya pertarungan yang mereka lakukan, dan pada akhirnya menduduki peringkat di antara putra 100. Contoh semacam ini tidak termasuk minoritas. Tentu saja, angka ini benar-benar menakutkan ketika ditempatkan di aliansi surga 1. Lebih dari 8 juta Sein Sovereign Heavens, ini hanyalah jumlah di satu kota setingkat Kaisar Darah. Ada 10 kota setingkat Kaisar Darah di benua surga 1. Lalu bagaimana dengan 2 benua lainnya? Kedua benua itu adalah 2 benua yang utuh. Masukkan nama Anda. Nama. Biru Darah. Sein Sovereign Heaven yang bertanggung jawab atas pendaftaran mengeluarkan kartu kayu untuk Yang King, mengukir namanya di atasnya. Masukkan namamu. Nama. Biru Darah, kata Ye Yuan. Petugas pendaftaran terkejut dan berkata, namamu juga Bloo Dazure. Ye Yuan berkata dengan dingin, apa masalahnya? Petugas pendaftaran menggelengkan kepala dan berkata, tidak masalah. Selesai berkata, dia juga memberi Ye Yuan sebuah token. Ras darah memiliki banyak orang dengan nama keluarga Blood. Tentu saja, ada banyak nama Bloo Dazure juga. Hanya saja kedua orang ini dipanggil Bloo Dazure pada saat yang sama, yang membuatnya sangat terkejut. Satu surga suci berdaulat, satu surga sejati berdaulat. Terlebih lagi, sepertinya hubungan mereka sangat baik. Yang King menatap Ye Yuan dengan penuh kebencian, ingin mencabik-cabiknya. Orang ini benar-benar memakai nama yang sama dengannya. Karena hal ini, ia bahkan mengamuk hebat kepada Ye Yuan. Namun, tentu saja, pada akhirnya ia tetap ditekan oleh Ye Yuan. Ye Yuan dulunya adalah Sein Azure. Sekarang, ketika memilih nama, tentu saja ia juga harus memilih Bloo Dazure. Adapun Yang King, ia awalnya memiliki nama Azure. Tentu saja, ia juga harus memilih Bloo Dazure. Oleh karena itu, 2 Bloo Dazure muncul. Yang King menatap Ye Yuan dengan tatapan penuh kebencian dan berkata, Pang, jangan sampai gagal masuk 10 besar. Kau akan mempermalukan nama Bloo Dazure. Ye Yuan berkata dengan dingin, seharusnya kau yang khawatir, kan? Kalau kau tidak dapat tempat, cepatlah kembali ke kota asalmu untukku. Yang King berkata dengan senyum dingin, lelucon apa ini? Jika penguasa ini mendapat tempat kedua, aku akan langsung bunuh diri. Ye Yuan berkata dengan dingin, sayangnya, ada 10 lorong.
Kalau tidak, 10 tempat ini, aku sendiri yang akan mengambilnya. Karena tidak bisa menunjukkan sikap yang baik, Yang King tidak mau menunjukkan kelemahannya. Ia berkata, aku juga. Kedua orang ini saling memandang rendah seolah tidak ada orang lain di sekitar, dan langsung mengundang tatapan marah dari sekelompok orang. Mereka berdua, benar-benar sombong sekali. Apakah Anda memperlakukan kami seperti udara? Sungguh sombong. Surga penguasa sejati yang agung, yang satunya lagi bahkan hanya surga penguasa suci tingkat atas, apa kalian berdua tidak takut lidah kalian terkilir kalau ngomong besar? Di belakang mereka berdua, seseorang berkata sambil tertawa dingin. Ye Yuan menoleh dan menatapnya, lalu berkata dengan dingin, berlebihan. Apa sampah sepertimu pantas aku besarkan? Terlalu narsis. Siapakah sebenarnya si narsisis itu? Orang itu tersenyum dingin dan berkata, sampah. Belum pernah ada yang berani bilang begitu tentangku. Kamu mungkin belum tahu siapa aku, kan? Ye Yuan mengangkat bahu dan berkata dengan dingin, tidak tertarik untuk tahu karena itu tidak ada artinya bagiku. Dasar ceroboh dan buta, sampai tidak mengenal saudara Chou Yang. Dia punya nyali untuk mencoba 100 putra kali ini. Aku ingin tahu dari desa mana si bodoh ini berasal, berpikir bahwa dia masih bisa menjadi nomor 1 setelah tiba di Giant Net City. Hahaha, lucu sekali. Apa yang dia katakan, saudara Chou Yang mungkin bahkan tidak berani mengatakannya. Kebodohan memang dosa asal. Tidak apa-apa, tidak apa-apa. Setelah masuk lorong, dia akan diajari bagaimana berperilaku. Gelombang suara mengejek datang dari mana-mana. Meskipun ada 8 juta tokoh penting Saint Sovereign Heaven, tentu saja ada beberapa yang sudah sangat terkenal juga. Chou Yang adalah salah satunya. Di Giant Net City, kekuatannya cukup untuk masuk 3 besar. Dia adalah pesaing kuat untuk memperebutkan posisi tersebut kali ini. Kenyataannya, 10 posisi ini kemungkinan besar juga dihasilkan di antara 20 hingga 30 orang tersebut. Setiap orang memiliki nilai di hati mereka. Sekalipun ada kuda hitam, itu juga bukan giliran Saint Sovereign Heaven yang kecil dan sedikit lebih tinggi. Di antara 8 juta Saint Sovereign Heavens, alam manakah yang jumlahnya paling banyak? Surga penguasa suci atas. Wilayah ini menempati sebagian besar wilayah. Dan wilayah ini pada dasarnya juga berisi umpan meriam. Sesekali memukau dunia dengan satu prestasi cemerlang dan mampu menembus peringkat 100 besar sudah dianggap cukup bagus. Tidak ada peluang sama sekali untuk masuk 10 besar. Ini karena pusat kekuatan di puncak piramida semuanya adalah Saint Sovereign Heavens yang sudah mencapai tahap penyelesaian agung dan True Sovereign Heavens yang setengah langkah. Oleh karena itu, kata-kata Ye Yuan sungguh sangat menggelikan. Nak, aku ingat kamu. Aku akan memilih jalan yang sama denganmu. Chou yang menatap Ye Yuan dan berkata sambil tertawa dingin. Yang King melirik Chou yang seperti orang bodoh dan berkata pada Ye Yuan, orang ini tidak akan bodoh, kan? Ye Yuan berkata dengan dingin, dia jelas-jelas idiot. Berbicara dengan idiot akan membuatmu bodoh. Ayo kita. 80. Yang King juga merasakan hal yang sama. Baiklah, cepatlah. Setelah selesai berbicara, mereka berdua langsung pergi dan sama sekali tidak berniat memperhatikan Chou Yang. Wajah Chou Yang langsung berubah semerah hati babi. Sialan, sombong banget. Menghadapi kejadian ini, banyak orang yang bersikap senang melihat kemalangan orang lain. Chou Yang menyusul. Ada tontonan bagus sekarang. Chou Yang pasti nggak akan melepaskannya. Ternyata mencari mati itu begini. Aku juga akan mengikuti anak itu. Pertunjukan bagus ini tidak boleh dilewatkan. Banyak orang juga mengikuti Ye Yuan 2 orang, melihat lorong mana yang dimasukinya. 8 juta orang, satu momen kecerobohan dan Anda akan kehilangan mereka. Pintu masuk True Sovereign Heavens dan Saint Sovereign Heavens tidak berada di tempat yang sama. Tak lama kemudian, Ye Yuan dan Yang King berpisah. Ye Yuan tiba di pintu masuk lorong, dan penjaga itu bertanya, masuk dari lorong mana? Ye Yuan bertanya, lorong mana yang paling kuat saat ini? Penjaga itu melirik Ye Yuan dan berkata, yang terkuat saat ini seharusnya menjadi lorong nomor 1. Ye Yuan berkata, nomor 1 kalau begitu. Penjaga itu pun tidak bertele-tele, langsung mengirim Ye Yuan ke lorong nomor 1. Pusat kekuatan Giant Net City membuka 2 ruang besar di medan perburuan pertempuran untuk melaksanakan seleksi 100 putra. Pertarungan di angkasa akan tersaji di arena perburuan pertempuran, ratusan ribu orang akan dapat melihatnya dengan jelas. Total ada 100 lorong Saint Sovereign Heaven, 10 di antaranya sebagai satu kelompok. Di setiap lorong, hanya 100 orang yang bisa memasuki tingkat berikutnya. Pada akhirnya, 1000 pembangkit tenaga listrik dalam satu kelompok akan bertarung untuk satu tempat. Cara berperang seperti ini sangatlah kejam. Setiap 100 putra yang terpilih, korbannya hampir lebih dari separuhnya untuk memperebutkan 10 tempat tersebut.
Perlu diketahui, meskipun ras darah itu brutal, keinginan untuk membunuh lawan juga sangat sulit. Namun, dari 8 juta Saint Sovereign Heavens, sebenarnya dibutuhkan hampir 4 juta orang untuk mati. Terlihat betapa kejamnya seleksi semacam itu. Namun, ras darah tidak peduli. Kemampuan perkembangbiakannya sangat kuat dan dapat segera menghasilkan banyak sekali pembangkit tenaga listrik lagi. Tetapi metode semacam ini yang mengutamakan survival of the fittest dapat menciptakan sekumpulan besar pembangkit tenaga listrik. Oleh karena itu, para tokoh besar yang memperlihatkan kemampuan mereka dan maju ke Saint Sovereign Hundred Suns, mereka semua adalah tokoh besar sejati, kekuatan mereka amat mengerikan. Banyak di antara orang-orang ini bahkan memiliki kekuatan untuk membunuh True Sovereign Heavens. Ketika Ye Yuan membunuh 3 putra 100 penguasa suci saat itu, dapat terlihat sejauh mana kekuatannya yang dahsyat. Saat ini, Ye Yuan telah menembus ke alam Saint Sovereign Heaven tingkat atas. Kekuatannya kembali meningkat secara signifikan. Terkait dengan tingkat seleksi ini, dia tentu saja tidak menganggapnya serius. Dan dalam seleksi semacam ini, mereka yang kuat dan sungguh-sungguh percaya diri akan memilih jalur nomor 1. Itu melambangkan keyakinan dan kemuliaan. Lalu kenapa Ye Yuan memilih jalur nomor 1? Dia ingin membunuh. Orang-orang ini semuanya adalah kandidat unggulan ras darah, semuanya adalah calon kuat Kaisar Realem di masa depan. Setiap kali mereka terbunuh, surga satu akan memiliki secercah harapan lagi. Melihat Ye Yuan memasuki lorong nomor 1, alis Chou yang sedikit berkerut. Kekuatannya memang kuat, tetapi jika ia masuk ke kelompok 1, maka ia harus bertarung sampai akhir dengan beberapa orang itu. Pada saat itu, dia mungkin tidak akan bisa mendapatkan tempat. Dia tentu saja tidak merasa bahwa Ye Yuan memasuki lorong nomor 1 untuk mendapatkan tempat. Dia jelas-jelas sedang mempermainkan Ye Yuan agar tidak berani masuk. Sedangkan bagi Ye Yuan, selama dia tidak bertarung sampai akhir setelah masuk, tidak akan ada masalah untuk bertahan hidup. Di lorong itu, jika mereka yang takut mati bersembunyi di satu sisi, tidak akan ada seorang pun yang mencari masalah denganmu. Namun, jika Anda ingin merebut pintu masuk lorong itu, maka akan ada banyak sekali orang yang akan bertarung sampai akhir bersama Anda. Jelas, Ye Yuan tidak memiliki kekuatan itu. Keren. Anak itu benar-benar masuk ke lorong nomor 1. Jalan nomor 1, disitulah para dewa bertarung. Kudengar Blue True, Sui Hao, He Ming. Para jagoan ini semua memasuki jalan nomor 1. Jika Chou yang memasuki lorong nomor 1, pasti tidak ada masalah untuk memasuki level berikutnya. Tapi, akan sulit untuk menginginkan tempat. Dia baru saja ditampar habis-habisan oleh anak itu. Kalau dia tidak masuk, mukanya bakal hilang. Melihat Ye Yuan memasuki lorong nomor 1, banyak orang yang mengikuti mulai berbisik satu sama lain. Wajah Chou yang berubah menjadi warna hati babi lagi. Sialan. Bocah ini pasti sengaja melakukannya. Kata Chou yang dengan nada kesal. Namun, sudah ada beberapa orang yang mengikutinya dari belakang. Dia sudah menyampaikan omongan besarnya tadi. Kalau dia mundur sekarang, dia pasti akan jadi bahan tertawaan. Setelah ragu sejenak, ia menggertakkan gigi dan berkata dengan suara serius, memangnya kenapa kalau Blue True? Mungkinkah aku, Chou Yang, takut padamu? Selesai berkata, dia langsung masuk ke lorong nomor 1. Tribun penonton langsung riuh dengan kegembiraan. Chou Yang juga memasuki lorong nomor 1. Teman yang hebat, lorong nomor 1 itu benar-benar tempat para dewa bertarung. Termasuk Chou Yang, mungkin setengah dari ahli top Giant Net City sudah memasuki lorong nomor 1 itu. Ini benar-benar kelompok maut. Kudengar kekuatan Blue True kemungkinan besar sudah mencapai 50 kekuatan teratas dari 100 putra. Yang lain juga lumayan. Meskipun hanya ada 100 putra setiap kali, mereka yang tereliminasi dengan kekuatan 100 putra bukanlah minoritas. Ya, setidaknya Blue True, Sui Hao, Chou Yang, He Ming, mereka semua seharusnya punya harapan untuk memenangkan tempat ini. Chou Yang beberapa orang semuanya merupakan kandidat unggulan. Setiap gerakan dan tindakan mereka menarik banyak perhatian. Pada saat ini, para Dewa Agung berkumpul di lorong nomor 1. Lorong itu sama sekali mengabaikan antusiasme semua orang yang menyaksikan pertempuran. Hanya pertarungan seperti ini yang menarik untuk ditonton. Hanya ini yang menarik. Uang ini tidak dihabiskan dengan sia-sia. Sedangkan Ye Yuan, tak seorang pun memperdulikannya sama sekali. Seorang penguasa surga suci tingkat atas, siapakah yang akan memperhatikannya? Waktu berlalu perlahan. 8 juta orang memilih jalan mereka satu demi satu. 100 lorong didistribusikan secara merata. Jika suatu lorong sudah penuh, maka lorong itu tidak akan bisa dipilih lagi. Dan kenyataannya, orang-orang yang memilih 10 jalan kelompok pertama jumlahnya sangat sedikit. Ini karena grup ini benar-benar grup maut. Bahkan jika kamu masuk 1000 besar, sangat sulit untuk memperebutkan posisi itu juga. Terlalu banyak pembangkit tenaga listrik.
Tentu saja, ada juga sejumlah kekuatan besar yang memilih konsesi taktis. Lagi pula, mendapatkan tempat untuk masuk ke dalam Sein Sovereign Hundred Suns adalah cara raja. Memamerkan keberanian sesaat di sini tidak ada artinya. Seperti yang dikatakan orang-orang itu, banyak yang memiliki kekuatan 100 putra semuanya tersingkir pada akhirnya dan bahkan meninggal. Namun kenyataannya sangat kejam. Raih tempat 100 putra, melambung ke surga dalam satu lompatan. Gagal mendapatkannya, menghilanglah ke tengah kerumunan. Sudah berakhir. Sudah berakhir. Aku masuk kelompok pertama. Sial, pelan-pelan sedikit saja. Sekarang tidak ada harapan. Tak lama kemudian, pemilihan jalur selesai. Banyak orang meratapi kekalahan mereka. Memasuki kelompok kematian, mereka menjadi putus asa. Setelah Chou yang memasuki lorong nomor 1, pupil Blue True dan yang lainnya semuanya mengerut. Lawan tangguh lainnya datang. Chou Yang, kamu juga masuk. Heming datang dan berkata sambil tersenyum, tapi itu bukan senyum. Kenapa? Kamu boleh masuk, dan aku tidak boleh masuk. Tanya Chou Yang sambil tersenyum dingin. Haha, tentu saja kamu boleh masuk, tapi dengan sikapmu yang hati-hati, kami semua mengira kamu tidak akan masuk, kata Heming sambil tertawa. Aku pasti akan mengambil tempat ini. Kata Chou Yang bangga. Dia memiliki kepercayaan diri seorang yang kuat. Namun, tatapannya tertuju pada Ye Yuan, penuh dengan niat membunuh. Lorong itu belum terbuka. Mereka tidak diizinkan bergerak sekarang. Kalau tidak, dia pasti sudah membunuh Ye Yuan. Melihat tatapan Chou Yang, langsung menarik perhatian para ahli yang tak kuasa menahan diri untuk menatap Ye Yuan dengan heran. Mungkinkah Chou Yang datang karena Sein Sovereign Heaven tingkat atas ini? Tidak sampai sejauh itu, kan? Terhadap tatapan-tatapan itu, Ye Yuan sama sekali tidak menyadari dan menutup matanya untuk beristirahat. Dia punya permusuhan denganmu. Tanya Heming bingung. Chou Yang berkata, jika kalian mendengar apa yang dia katakan, kalian juga akan bermusuhan dengannya. Kalimat ini berhasil menarik perhatian kelompok orang-orang berpengaruh. Heming berkata dengan heran, oh, apa yang dia katakan? Chou yang menceritakan masalah di area pendaftaran secara rinci dari awal, berhasil meningkatkan nilai agro Ye Yuan hingga 300%. Siapakah di antara orang-orang ini yang bukan putra surga yang sombong? Siapa di antara mereka yang tidak bangga? Mereka pasti bilang slot ini milikku. Tetapi tidak ada seorang pun yang akan mengucapkan kata-kata ini, saya sendiri akan mengantongi 10 tempat. Kata-kata ini terlalu arogan dan akan menimbulkan kemarahan publik. Para pilihan surga ini memang kuat, tetapi mereka tidak akan sekuat itu sampai menimbulkan kemarahan publik juga. Lupakan surga berdaulat suci. Bahkan jika surga berdaulat sejati ada di sini, dia tidak akan berani mengatakannya juga. Terutama lorong nomor 1, kekuatan putra-putra surga yang sombong ini tidak kalah dengan penguasa surga sejati. Begitu banyak orang yang menyerang bersama-sama, siapa yang dapat menangkisnya? Sentimen yang terdengar hebat. Hehe, lorongnya akan segera terbuka. Aku benar-benar ingin melihat seberapa hebat adik kecil ini. Oh, benar. Blue True, kau sepertinya tidak akan bisa mendapatkan tempat ini. Kata Heming sambil tersenyum. Kekuatan Blue True memang sedikit lebih kuat dari yang lain. Oleh karena itu, kemungkinan dia mendapat tempat itu adalah yang tertinggi. Tentu saja, itu juga hanya kemungkinan. Terlalu banyak pakar, terlalu banyak variabel. Tak seorang pun berani mengatakan mereka pasti menang. Jika itu 1 lawan 1, itu akan mudah dikatakan. Blue True bahkan tidak memandang Ye Yuan dan berkata dengan dingin, dasar orang bodoh. Kalian juga merendahkan diri ke levelnya. Hahaha, masuk akal. Bodoh, apa kau tidak akan memprovokasi kami? Kata Heming kepada Ye Yuan sambil tertawa terbahak-bahak. Ye Yuan mengabaikannya dan menutup matanya untuk beristirahat. Dia tidak begitu bebas. Dengan sedikit waktu ini, menggunakannya untuk berkultivasi, menggunakannya untuk mencapai pencerahan dalam dao alkimia, dao formasi, apa yang kurang dari itu. Akan tetapi, tindakannya mengabaikan orang-orang tersebut langsung dianggap pengecut oleh semua orang. Anak itu pasti ketakutan sampai konyol, kan? Bahkan nggak berani ngomong lagi. Kumohon. Dengan hampir 20 orang penting, kalau itu kau, berani bicara. Kalau cuma berpura-pura di luar, lupakan saja. Memasuki lorong nomor 1, dia hanya bisa pasrah. Masuk akal. Diingat oleh begitu banyak orang penting, dia pasti akan benar-benar mati. Sebentar lagi, kurasa dia akan gila, hahaha. Ini adalah ruang yang sangat luas. Lebih dari 80.000 orang terkurung dalam radius yang sempit, diselimuti oleh layar cahaya. Sebelum lorong terbuka, mereka tidak bisa bergerak. Jika tidak, mereka akan langsung terbunuh. Pada saat ini, 2 petinggi Kaisar Sakra Heaven dari Giant Net City, Sumu dan Bloodsword, juga sedang memperhatikan lorong nomor 1. Tempat ini seringkali menjadi tempat lahirnya orang terkuat.
Kemungkinan besar, Blood True sudah pasti juara pertama. Anak ini mirip sekali denganmu, kata Sumi sambil tersenyum. Blood True adalah keturunan Blood Sword. Dia dengan tegas menekan yang lain di Saint Sovereign Heaven. Dia juga kebanggaan Blood Sword. Terhadap keturunannya tersebut, ia pun mengasuhnya dengan sepenuh hati. Mendengar itu, Blood Sword berkata dengan bangga, kurasa kekuatan Blood True hampir bisa masuk 20 besar Saint Sovereign 100 Suns. Pertarungan ini hanya permainan anak-anak. Pupil mata Sumu mengerut, dan ia berkata, anak itu menyembunyikan kekuatannya. Kau, orang ini, benar-benar bersembunyi begitu dalam. Blood Sword tersenyum dan berkata, kalau dia tidak menyembunyikan sedikit pun kekuatannya, bagaimana dia bisa menang saat mencapai pertempuran 100 putra? Mereka yang mampu pergi ke kota Kaisar Darah Absolut Surga semuanya adalah orang-orang pilihan surga sejati. Sumu mengangguk dan berkata, jika dia benar-benar bisa masuk 20 besar, maka wajah orang di kursi ini tentu akan ikut berseri-seri. Bloodsword tersenyum dan berkata, jangan berpura-pura di depanku. Kekuatan Suyun juga bisa dengan kokoh menempati posisi pertama di antara para True Sovereign Heaven. Pada akhirnya, nilai Saint Sovereign 100 Suns masih belum sebaik True Sovereign Heaven. Suyun ini secara alami adalah keturunan Sumu. Mereka memiliki latar belakang para ahli Kaisar Sakra Surgawi. Kekuatan mereka tentu saja luar biasa. Sumu tersenyum dan berkata, persaingan antar surga sejati semakin sengit. Sulit untuk mengatakan apakah Suyun bisa meraih juara pertama atau tidak. Baiklah, sudah waktunya untuk membuka lorong-lorongnya. Ledakan. Layar cahaya di atas kepala semua orang menghilang dengan suara ledakan keras. Pada saat yang sama, lorong-lorong juga langsung terbuka. Semua orang sangat jauh dari lorong itu. Jarak ini digunakan untuk membunuh. Akan tetapi, meskipun seseorang telah mencapai pintu masuk lorong, ia tidak dapat langsung memasukinya. Pintu masuk lorong itu disegel. Ada mekanisme di sana. Mekanisme itu harus diaktifkan 3 kali berturut-turut sebelum lorong itu bisa terbuka. Setelah seseorang memasuki lorong tersebut akan tertutup lagi, dan perlu dibuka sekali lagi. Dan ini meningkatkan intensitas pembunuhan. Seketika, Chou yang menyerbu ke arah Ye Yuan. Dia ingin membunuhnya pada saat pertama. Bukan hanya Chou Yang, beberapa pembangkit tenaga listrik Saint Sovereign Heaven bergegas ke sisi ini. Namun, Ye Yuan telah menghilang entah sejak kapan. Di mana dia? Dia jelas masih di sini tadi. Sial, setidaknya kau berlari cepat. Jangan biarkan ayahmu menabrakmu. Kalau tidak, aku akan membuatmu mati mengenaskan. Bajingan kecil itu berlari sangat cepat. Chou yang menggertakkan giginya dengan kebencian dan berkata, dengan lebih dari 80.000 orang, jika seseorang bersembunyi di tengah kerumunan, tentu tidak mudah untuk menemukannya. Saat itu, lebih dari 80.000 orang telah bertabrakan, darah dan daging berceceran, sungguh tragis. Para tokoh terkemuka ini membentuk lingkaran mereka sendiri. Lebih dari 20 tokoh terkemuka bertempur dengan sengit bersama-sama. Namun, mereka tidak mengerahkan seluruh kekuatan mereka. Mereka hanya bertarung untuk menjadi yang pertama memasuki lorong itu. Tidak perlu mengerahkan segenap kemampuan di babak pertama ini. Pembunuhan yang sesungguhnya ada di level berikutnya. Pada saat itu akan menjadi hal yang benar-benar tidak dapat didamaikan sampai mati. Setelah level pertama selesai bertarung, itu akan memberi orang kesempatan untuk mengeksploitasinya. Pada akhirnya, kemampuan Blood True berada di level yang lebih tinggi. Ia tetap melesat keluar dari kepungan beberapa musuh tangguh untuk menjadi yang pertama. Akan tetapi, dia tidak dapat menyingkirkan semua orang. Lagi pula, tidak ada orang yang mudah di sini. Tempat pertama adalah milik ayahmu. Blood True, kau tidak boleh merebutnya. Chou yang menghunus pedangnya dan menebas Blood True dengan ganas. Kekuatannya sungguh luar biasa. Bahkan Blood True pun tak berani meremehkannya. Akan tetapi, sebelum memasuki lorong itu, pembunuhan belum mencapai puncaknya. Pintu masuk lorong itu adalah ladang penggilingan daging. Tak lama kemudian, para pemain di atas 20 besar itu bergegas menuju pintu masuk lorong. Setelah itu, mereka tercengang. Sesosok tiba-tiba muncul di pintu masuk lorong. Ia pun tidak masuk ke lorong dan hanya berdiri di sana seperti itu. Siapakah orang ini kalau bukan Ye Yuan? Ternyata dia sudah lama mencapai pintu masuk lorong itu. Melihat semua orang datang, Ye Yuan berkata sambil menyeringai, baru datang ya. Aku sudah lama menunggumu. Teman-teman. Hati semua orang bergetar. Orang ini memiliki kecepatan yang luar biasa, tidak heran dia lenyap dalam sekejap mata. Tampaknya kesombongan liar si Pang ini bukannya tanpa logika. Hanya saja mereka tidak mengerti. Dia sudah sampai duluan, jadi mengapa dia masih tinggal di sini? Yang pertama membuka lorong, ini adalah kemuliaan yang luar biasa. Namun, Blood True juga diam-diam menghela napas lega. Hampir gagal total dalam tugas sederhana. Menunggu kami begitu lama.
Nak, apa yang kau coba lakukan? Kata Chou yang sambil tertawa dingin. Ye Yuan tersenyum sinis dan berkata, bukan apa-apa, aku hanya ingin memberitahu kalian bahwa selain aku, tidak ada yang boleh melangkah ke lorong ini. Saat kata-kata ini keluar, lebih dari 80.000 orang tertawa terbahak-bahak. Apakah kamu bercanda? Chou yang tertawa terbahak-bahak dan berkata, Blooda Zure, apa otakmu sudah rusak? Dalam pertempuran 100 putra, tidak pernah hanya ada satu orang yang berhasil keluar dari pintu masuk lorong. Maksudmu kau ingin menghentikan lebih dari 80.000 orang dari kami sendirian? Ye Yuan menggelengkan kepalanya dan berkata, aku tidak pernah mengatakan itu. Semua orang mencibir dingin dan hendak membalas, tetapi mendengar dia berkata, maksudku. Bunuh sampai tak seorang pun berani masuk. Berhenti. Itu tidak ada. Aku akan membunuh kalian semua, saudara. Semua orang terkejut lagi. Orang ini benar-benar gila. Kamu membual sampai kamu sendiri percaya, kan? Hahaha, aku takut sekali. Pang, ayo bunuh aku kalau begitu. Ya, kita semua, para penguasa langit sejati setengah langkah ini, terlalu lemah. Kumohon, bunuh aku. Ayo. Aku ingin sekali melihat bagaimana kau membunuh sampai tak ada yang berani masuk. Ye Yuan benar-benar menjadi badut. Kata-kata ini sungguh terdengar sangat lucu. Di suatu tempat di luar angkasa, kedua orang sumu juga saling bertukar pandang, saling menatap dengan mata terbelalak dan lidah keluh. Mereka benar-benar belum pernah melihat pemuda yang begitu sombong sebelumnya. Meskipun aturan tata ruang Ye Yuan juga mengejutkan mereka barusan, hanya berdasarkan ini dan dia ingin berurusan dengan lebih dari 80.000 orang. Apalagi kecepatan bukanlah segalanya. Kekuatan adalah jalan raja. Bagaimanapun, tujuan akhir semua orang adalah melewati lorong itu. Sekalipun kecepatanmu tinggi, itu tidak bisa digunakan dalam situasi seperti ini. Jika semua orang bergegas maju, Anda hanya bisa melawan dengan paksa. Jika tidak, bualan yang Anda buat akan menjadi bahan tertawaan. Ledakan. Di tengah tawa yang riuh, Ye Yuan tiba-tiba menyerang. Pernyataan kumohon, bunuh aku, itu langsung hancur berkeping-keping, terhapus sepenuhnya. Ye Yuan berkata dengan dingin, karena kau memohon padaku, maka aku akan memuaskanmu. Ekspresi Blood True dan yang lainnya berubah drastis. Pukulan ini sangat kuat. Kumohon, bunuh aku, juga merupakan seorang ahli tingkat atas, setengah langkah True Sovereign Heaven. Dia benar-benar mati tanpa sempat bereaksi. Meskipun itu adalah serangan kejutan, ini juga menunjukkan bahwa Ye Yuan sangat kuat. Alis Blood True sedikit berkerut, dan dia berkata, baiklah, kau sudah membuktikan kekuatanmu. Kau punya kualifikasi untuk memasuki lorong itu. Masuklah. Kami tidak akan menghentikanmu. Dia merasa kekuatan Ye Yuan mungkin tidak lebih lemah dari kekuatannya sendiri. Jika mereka benar-benar bertarung, maka dia mungkin harus menggunakan seluruh kekuatannya. Saat ini, dia tidak ingin menunjukkan kekuatannya terlalu dini, dan tentu saja dia juga tidak ingin bertarung dengan Ye Yuan sampai mereka berdua terluka. Namun alis Chou yang sedikit berkerut, dan dia berkata dengan suara serius, Blood True, apa maksudmu? Blood True berkata dengan dingin, tidak ada gunanya sama sekali. Tidak perlu membuang waktu di level ini. Mau bertarung, lakukan setelah memasuki level berikutnya. Chou yang sedikit marah, tetapi dia juga merasa bahwa kekuatan Ye Yuan kemungkinan tidak lebih lemah darinya. Pukulan sebelumnya, dia memeriksa hati nuraninya sendiri dan merasa bahwa dia tidak bisa berbuat lebih baik daripada Ye Yuan. Meskipun berandalan ini bicaranya besar, dia masih punya kekuatan. Yang lainnya berhenti berbicara, jelas secara diam-diam menyetujui rekomendasi Blood True. Namun Ye Yuan tersenyum dan berkata, apakah kalian semua salah paham? Aku tidak sedang memamerkan kehebatan bela diri kepada kalian semua. Aku hanya ingin membunuh orang. Kalian semua tidak diizinkan memasuki level berikutnya. Pupil mata Blood True mengerut, dan dia berkata dengan suara hikmat, Blooda Zure, jangan menolak wajah yang diberikan. Dia benar-benar marah. Bocah berandalan ini terlalu banyak berpura-pura. Namun, saat dia sedang marah, Ye Yuan bergerak. Yang terlihat hanyalah Ye Yuan melayangkan pukulan, yang diarahkan langsung ke salah satu dari setengah langkah teratas True Sovereign Heavens. Ledakan. Orang itu langsung dibunuh tanpa ada sedikit pun kekuatan untuk melawan. Hati semua orang bergetar hebat. Jika yang pertama, kekuatan sejati. Itu karena semua orang sudah waspada. Tapi hasilnya tetap saja langsung hancur. Kali ini, Ye Yuan tidak berniat berhenti, satu pukulan menyusul pukulan lainnya. Tempat-tempat yang dilewatinya semuanya langsung dia bunuh yang lain. Sekuat apapun kalian semua tak mampu menahan satu pukulan pun dariku. Teknik tinju ini adalah teknik bela diri ras naga yang dikembangkan Mitian dengan tinju transformasi naga 9 surga sebagai fondasinya. Mitian dulunya adalah seorang ahli di alam hegemon, dan wawasannya sangat luas.
Mengubah teknik tinju tentu saja mudah dilakukan. Setelah menyempurnakannya dan mencocokkannya dengan pil imitasi darah, kekuatan yang dilepaskan Ye Yuan membawa aura berdarah dan jahat yang kental, persis seperti teknik bela diri ras darah. Dulu, saat garis keturunan Ye Yuan baru saja berevolusi, kekuatan tempurnya sudah dapat mengalahkan Sein Sovereign Hundred Suns. Sekarang kekuatannya sudah meningkat pesat, membunuh orang-orang hebat ini bukanlah hal yang layak disebut. Melihat Ye Yuan mengamuk ke segala arah, jantung Blood Rue bergetar hebat. Kekuatan ini terlalu mengerikan. Semuanya, bergandengan tangan dan bunuh bajingan ini dulu. Geram Blood Rue dengan marah. Hati semua orang menjadi dingin, dan segera bersatu. Lebih dari 100 penguasa langit sejati setengah langkah dengan kekuatan puncak langsung mengepung Ye Yuan hingga air pun tak mampu menembusnya. Di antara mereka, bahkan ada beberapa pembangkit tenaga listrik papan atas. Namun, itu tetap tak berguna. Semakin Chou yang memperhatikan, semakin ia khawatir. Para pemain kuat yang ia anggap sebagai lawannya tidak akan mampu menahan satu pukulan pun di tangan Ye Yuan. Chou yang sekarang ketakutan hingga keberanian dan semangatnya runtuh. Ia mundur dengan putus asa, berharap Ye Yuan telah melupakannya. Siapa yang menyangka orang ini begitu kuat? Kesalahan ceroboh. Salah perhitungan. Dia akhirnya mengerti bahwa Ye Yuan mengabaikannya saat itu bukan karena sombong, tetapi karena dia memang tidak menganggapnya ada di matanya. Akhirnya, dia diam-diam mundur dari medan perang dan tidak dapat menahan napas lega di dalam hatinya. Untungnya, yang lain menahan Ye Yuan. Dia tidak menyangka bahwa Blood Rue benar-benar menyembunyikan kekuatannya. Di antara sekian banyak orang, hanya dia yang nyaris mampu bertukar satu atau dua pukulan dengan Ye Yuan. Untunglah orang ini menyembunyikan kekuatannya. Kalau tidak, kali ini, dia pasti benar-benar harus mati. Bukannya kamu bilang kamu bukan sampah dan malah ingin membuktikannya padaku? Kenapa? Memberimu kesempatan sekarang, tapi kamu malah mau pergi. Tiba-tiba, suara mematikan terdengar di telinganya. Chou yang ketakutan hingga ia mengeluarkan asap dari ketujuh lubangnya, seluruh tubuhnya hampir meledak. Tetapi dia tidak dapat menemukan Ye Yuan. Seolah-olah sekelilingnya adalah Ye Yuan. Di mana kau? Chou yang waspada, seluruh bulu kuduknya berdiri. Aku tepat di depanmu. Kamu bahkan tidak bisa melihat. Pupil mata Chou yang mengerut, hanya untuk mendengar desahan panjang, aku memberimu kesempatan. Tapi sepertinya, kau memang masih sampah. Ledakan. Sebuah pukulan menghantam. Chou yang tewas. Tentu saja sangat mudah bagi Ye Yuan untuk membunuh Chou Yang. Namun dia sengaja tidak membunuh agar dia merasa takut. Di antara ribuan ahli, dalam sekejap mata, hanya tersisa 3 atau 4 orang. Bahkan ada banyak pula yang meninggal. Namun kematian Chou Yang membuat semua orang gelisah. Kekuatan Chou Yang benar-benar merupakan puncak keberadaan dalam kelompok orang ini. Tetapi, dia pun mati, tanpa sedikit pun kekuatan untuk melawan. Kita tidak akan masuk. Kita semua tidak akan masuk. Jangan bunuh aku. Keberanian dan semangat Heming runtuh saat dia berkata. Blood Rue juga memasang ekspresi serius saat berkata, Blood Azure, kau menang. Aku menyerah. Dia tidak merasa kalau Ye Yuan berani membunuhnya karena dia adalah keturunan wakil tuan kota Bloodsword. Akibat menyinggung Kaisar Sakra Surga tidak terbayangkan. Boom! Sebuah pukulan dilepaskan. Heming langsung hancur berkeping-keping. Pupil Blood Rue mengerut, lalu terdengar suara jahat Ye Yuan, maaf, aku tidak pernah bilang aku tidak akan membunuh kalian semua jika kalian memohon ampun. Semut tidak punya hak untuk menyerah. Ye Yuan melayangkan pukulan, pupil mata Blood Rue mengerut. Dia tidak dapat menangkis pukulan ini. Leluhur. Mata Blood Rue memerah saat dia meraung. Tepat pada saat ini, sebuah suara terdengar dari atas kehampaan, Blood Azure, lepaskan Blood Rue. Kursi ini berutang budi padamu. Boom. Tinju Ye Yuan langsung mencabik-cabik Blood Rue tanpa hambatan apapun. Maaf, siapa Anda? Apakah bantuan Anda sangat berharga? Membunuh yang terkuat, Blood Rue, yang tersisa bahkan terlalu lemah untuk menahan satu pukulan pun. Kekuatannya sudah lama tak terkalahkan di peringkat yang sama. Jangan lihat betapa banyaknya angka di lorong ini. Bagi Ye Yuan, angka-angka itu sudah tidak bisa diubah lagi. Ia bagaikan seekor harimau yang memasuki kawanan domba. Tempat-tempat yang dilewatinya, mayat-mayat berserakan di mana-mana. Maaf, tidak ada mayat. Semuanya langsung hancur. Ras darah tidak punya mayat. Bagus, bagus, bagus. Sangat bagus. Seorang Sein Sovereign Heaven biasa benar-benar memperlakukan kursi ini seperti udara. Di atas kehampaan, Bloodsword menghentakkan kakinya dengan marah. Seorang Kaisar Sakra Heaven yang agung ternyata diabaikan. Bocah bernama Blood Azure itu bahkan tidak memperhatikannya. Di sampingnya, Su Mu juga menatapnya dengan tatapan simpatik sambil berkata, tenang saja. Dia hanya junior. Kalau dia mati, ya sudah mati saja.
Bakat Blood Rue memang tinggi. Tapi, setinggi apapun itu, dia juga hanyalah Saint Sovereign Heaven. Tak ada gunanya marah-marah. Keturunan Bloodsword jumlahnya banyak. Akan selalu ada beberapa yang luar biasa. Bagaimana dengan menemukan masalah? Jangan pernah pikirkan itu. Para pengawas di klan masih mengawasi. Mengenai pemilihan 100 putra, kuil Dewa Darah sangat mementingkan hal itu. Mereka akan mengirimkan pengawas ke setiap kota. Tujuannya adalah untuk memastikan netralitas pemilihan. Meskipun marah, Bloodsword benar-benar tidak berani melakukan apapun pada Ye Yuan. Jika Ye Yuan hanya biasa-biasa saja, lupakan saja. Namun, kekuatannya luar biasa. Sama sekali tidak ada masalah untuk bergabung dengan Saint Sovereign Hundred Suns. Sungguh jenius, bagaimana mungkin klan mengizinkan Bloodsword berurusan dengannya? Ye Yuan juga tahu ini. Itulah sebabnya dia akan melakukan pembunuhan massal. Ye Yuan saat ini sudah gila karena membunuh. Lebih dari 80.000 Saint Sovereign Heavens melarikan diri dengan panik di dalam ruang. Tidak ada seorang pun yang berani melawan Ye Yuan secara langsung. Mereka sudah paham bahwa kekuatan Ye Yuan berada pada level yang sepenuhnya berbeda dari mereka. Pertarungan langsung tidak ada bedanya dengan mencari kematian. Namun, Ye Yuan tidak berniat membiarkan mereka pergi. Teknik gerakannya sangat cepat, dan tempat-tempat yang dilewatinya, sekelompok Bloodkin akan langsung menghilang. Jumlah orang di lorong nomor 1 berkurang dengan kecepatan yang terlihat oleh mata telanjang. Tidak ada jalan mundur di lorong itu. Satu-satunya jalan keluar adalah lorong itu. Saat Ye Yuan mengejar, beberapa orang juga ingin memanfaatkan kesempatan untuk melarikan diri dari pintu masuk lorong. Namun, yang menyambut mereka adalah pukulan dari atas langit, yang langsung melumpuhkan mereka. Oleh karena itu, pemandangan aneh muncul di lorong nomor 1. Ye Yuan sendirian mengejar 80.000 Saint Sovereign Heavens dan membunuh mereka. Di tribun medan pertempuran, kegembiraan sudah meluap-luap. Dari mana orang ini muncul? Ini juga terlalu kuat, kan? Penglihatanku pasti benar-benar memburuk. Lorong nomor 1, waktu mana yang tidak membunuh sampai langit dan bumi meredup. Kali ini, sebenarnya satu orang memburu 80.000 orang. Kuda hitam. Kuda hitam sejati. Kekuatan orang ini mungkin sudah bisa masuk 5 besar 100 putra. Mengerikan sekali. Mengerikan sekali. Kota jaring raksasa kita akan mengejutkan kuil Dewa Darah dengan ini. Pemandangan yang muncul di depan mata mereka sungguh terlalu mengejutkan. Awalnya mereka berencana menyaksikan pertarungan yang menyedihkan. Namun, yang mereka saksikan justru satu orang yang memburu puluhan ribu orang. Waktu berlalu perlahan. Ye Yuan telah berubah menjadi Raja Iblis Super, membuat orang-orang di lorong nomor 1 gemetar ketakutan saat mendengarnya. Di lantai 2, sudah banyak orang yang sukses. Seiring berjalannya waktu, jumlahnya pun semakin banyak. Tapi yang mereka temukan aneh adalah lorong nomor 1 tidak ada orang yang keluar darinya dari awal sampai akhir. Aneh sekali. Apa pertempuran di lorong nomor 1 kali ini begitu tragis? Lebih dari 90 orang di lorong nomor 3 kita sudah keluar. Padahal, tidak ada satu orang pun yang keluar. Level pertama cuma main-main. Orang-orang itu nggak akan mengeluarkan senjata-senjata besar, kan? Tapi meskipun begitu, itu juga nggak akan sepenuhnya nol, kan? Ini menarik. 3 hari akan segera berakhir. Apakah mereka berencana untuk bergegas keluar bersama? Kelompok pertama yang beranggotakan 1.000 orang saat ini sudah mencapai lebih dari 800 orang. Persaingan tingkat pertama hanya berlangsung selama 3 hari. Saat ini, batas waktu akan segera berakhir. Namun, tidak ada satu orang pun yang keluar dari lorong nomor 1. Hal ini membuat semua orang sangat terkejut. Semua golongan darah ini berkumpul bersama, berspekulasi tentang segala macam kemungkinan. Begitu saja, 900 orang dari lorong nomor 2 hingga lorong nomor 10 segera berkumpul. Namun lorong nomor 1 masih sepi tanpa aktivitas. Waktu berlalu perlahan. Sepertinya batas waktu 3 hari akan segera berakhir. Pertanyaan-pertanyaan di hati semua orang semakin banyak. Wus! Tiba-tiba lorong itu terbuka, sesosok tubuh terbang lurus keluar. Melihat orang ini, 900 orang yang hadir tidak dapat menahan diri untuk tidak tercengang. Siapa orang ini? Di mana Blood Rue? Di mana Chou Yang? Di mana Heming? Mengapa yang muncul adalah Saint Sovereign Heaven tingkat atas? Apakah orang-orang itu semuanya dikalahkan oleh Ye Yuan? Hei, Nak, di mana yang lainnya? Kenapa hanya kamu yang naik? Tempat pertama di lorong nomor 2 itu tak kuasa menahan keraguannya dan bertanya pada Ye Yuan. Meskipun Ye Yuan satu-satunya yang muncul, dia tentu tidak takut pada Ye Yuan. Itu karena kekuatannya tidak sedikit pun lebih lemah dari Blood Rue semuanya. Hanya saja dia tidak tahu, saat para keturunan darah tingkat pertama melihat Ye Yuan sekarang, mereka praktis ingin mengompol. Orang ini sungguh mengerikan. Tentu saja orang-orang itu tidak terbunuh seluruhnya.
Lebih dari 80.000 orang, terlalu banyak jumlahnya. Bahkan jika ia berdiri di sana untuk membiarkan Ye Yuan membunuh, Ye Yuan juga harus membunuh untuk waktu yang lama. Apalagi orang-orang itu melarikan diri dengan putus asa. Dalam 3 hari, Ye Yuan membunuh hampir 40.000 orang, membunuh sampai tangannya sendiri terasa lemas. Pada akhirnya, dia sebenarnya tidak bisa membunuh lagi. Ye Yuan memang kuat, tapi ia baru bisa sekuat dulu, membantai ratusan juta makhluk hidup hanya dengan satu jari. Lagi pula, mereka setingkat. Ia masih harus membunuh satu per satu. Setelah mengatur napasnya beberapa saat, Ye Yuan pun segera mendekat. Adapun yang lainnya, tentu saja mereka tidak berani muncul lagi. Mencari kematian. Ye Yuan tidak menjawab peringkat pertama. Ia melirik wajah semua orang dan berkata sambil tersenyum, kali ini, tidak perlu membunuh sampai tanganku menjadi jeli lagi. Hanya beberapa ratus orang, membunuh kalian semua tidak akan terlalu sulit. Setengah hari kemudian, kelompok pertama musnah seluruhnya. Ye Yuan melangkah ke lorong dengan pandangan belakang yang terlihat sedikit kesepian. Dia berhasil mendapatkan tempat ini. Kali ini, dialah yang keluar pertama. Situasi pertempuran 9 kelompok lainnya jauh lebih sengit daripada kelompok pertama. Saat Ye Yuan kembali ke medan pertempuran berburu, ratusan ribu penonton di tribun penonton terdiam seperti orang mati. Tatapan mereka saat melihat Ye Yuan dipenuhi rasa takut. Orang ini benar-benar seorang algojo. Ke-900 putra surga yang sombong itu, dia bunuh mereka semua sendirian. Ribuan tahun ini, pertempuran 100 putra telah diselenggarakan entah berapa kali. Hal seperti ini belum pernah terjadi sebelumnya. Bahkan jika ras darah sangat suka berperang, mereka juga terintimidasi oleh Ye Yuan. Hahaha. Terlalu lemah. Sekelompok sampah. Kalian bahkan tidak bisa menangkis satu tombak kakek Kingmu. Benar saja, kakek King yang pertama keluar. Ayahmu mengatakan untuk mengambil tempat pertama. Itu berarti aku yang mengambil tempat pertama. Dasar berandal, kau benar-benar keluar lebih awal dariku. Tapi itu tidak ada gunanya. Kakek Kingmu menantang 10 alam kaisar setengah langkah dengan satu tombak, bertarung sampai tidak ada dari mereka yang berani bergerak. Bagaimana? Mengesankan atau tidak? Tiba-tiba, sosok Yang King muncul di atas tribun penonton. Begitu keluar, ia membuat keributan yang tidak perlu dan sangat arogan. Yang King membuat keributan yang tidak perlu, tetapi segera, ia menemukan bahwa ada sesuatu yang tidak beres. Terlalu sepi. Tempat berburu pertempuran itu disaksikan ratusan ribu orang. Mengapa begitu sepi? Melihat Ye Yuan menatapnya dengan senyum yang bukan senyum, Yang King hanya merasa agak gelisah dan berkata, apa yang kau lakukan? Mengerjakan. Yang King sudah lama memahami Ye Yuan. Jangan lihat bagaimana orang ini biasanya diam saja, tampak terlalu mendalam untuk dipahami. Namun, saat dia menimbulkan masalah, 10 Yang King pun tidak dapat mengejarnya. Semenjak orang ini mendarat di benua surga 1, sudah berapa banyak kejadian besar yang mengguncang bumi yang telah dilakukannya. Bajingan, melihat penampilannya, sepertinya masalah hari ini tidak kecil lagi. Bukan apa-apa, hanya saja. Aku membunuh semua jenius di lorongku. Orang-orang ini terlalu lemah. Membunuh sama sekali tidak ada gunanya, kata Ye Yuan dengan sedikit ketidakpuasan. Semua orang terdiam. Tanpa tendangan, kamu tetap membunuh banyak orang. Kau benar-benar iblis. Rasku haus darah, tapi tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan kalian. Lagi pula, hanya ada waktu 3 hari. Jika Ye Yuan diberi beberapa hari lagi, semua orang tidak akan ragu sedikit pun bahwa orang ini bisa membunuh semua orang di lorong nomor 1. Apa katamu? Membunuh semua. Lelucon macam apa ini? Mata Yang King terbelalak lebar, raut wajahnya tak percaya. Dia tahu Ye Yuan sangat kuat, tetapi tidak tahu seberapa kuat Ye Yuan saat ini. Hasil ini sungguh mengejutkan. Membunuh semua orang di lorong, apa artinya ini? Ini menandakan kekebalan sejati dalam peringkat yang sama. Saint Sovereign Heaven, tidak peduli seberapa hebatnya dirimu, kamu tidak akan bisa lagi mengancam Ye Yuan. Berpikir tentang prestasi pertempurannya sendiri, dia benar-benar memamerkannya di depannya. Bukankah ini dia menamparkan wajahnya sendiri? Namun tak lama kemudian, dia mengerti mengapa Ye Yuan berbuat demikian. Sungguh memuaskan. Kalau berita ini sampai ke kota raksasa Qi Selatan, surga 1 yang baru saja tenang pasti akan meledak lagi, kan? Yang King memberi Ye Yuan acungan jempol besar dan berkata dengan ekspresi aneh, kamu luar biasa. Hahaha, akhirnya aku dapat tempat. Kalian semua bodoh, pada akhirnya, bukan tandinganku. Tiba-tiba, sesosok tubuh mendarat di alun-alun dan tertawa terbahak-bahak. Zuo Er mengalahkan banyak musuh tangguh dan meraih posisi Saint Sovereign Heaven. Ia sangat gembira. Namun tak lama kemudian, ia juga menemukan sesuatu yang salah. Di mana sorak-sorai? Suara seruan. Mengapa begitu sepi?
Tiba-tiba dia melihat ke arah lorong nomor 1 dan tak dapat menahan rasa terkejut di hatinya. Itu bukan Blood Rue. Bukan Heming. Bukan Chou Yang juga. Itu hanya surga Sein Sovereign tingkat atas. Apa-apaan ini? Lorong nomor 1 tempat para ahli berkumpul, mengapa justru Sein Sovereign Heaven tingkat atas yang mendapatkan tempat itu? Anak itu, mengapa justru kau yang keluar dari lorong nomor 1? Apa mereka saling bunuh dan membiarkanmu lolos begitu saja? Zuo Er menatap Ye Yuan dan berkata dengan tatapan menghina. Beberapa ratus ribu orang yang hadir memiliki ekspresi yang sangat aneh. Apakah terlihat murah? Saling bunuh. Apa mereka punya kesempatan ini? Ye Yuan benar-benar mengabaikannya dan berkata kepada Yang Qing, mengapa ada begitu banyak orang idiot saat ini? Yang Qing tersenyum dan berkata, setiap tahun ada orang bodoh. Tahun ini, terutama sekali. Ye Yuan mengangguk dan berkata, masuk akal, masuk akal. Ekspresi Zuo Er berubah dingin, dan dia berkata, wah, aku ingat kamu, menolak wajah ketika diberikan. Semua orang di tribun hanya merasakan hawa dingin menjalar di punggung mereka. Dewa pembunuh yang hebat. Tidak diingat olehnya saja sudah berterima kasih kepada semua orang. Kau masih ingin mengingatnya. Tak lama kemudian, semua lorong dipenuhi orang yang keluar. Ke-20 tempat itu terisi dengan sangat cepat. Sumu dan Bloodsword turun dari langit, mendarat di alun-alun. Hanya saja ekspresi mereka berdua sangat jelek. Keturunan Sumu juga dikalahkan oleh Yang Qing. Namun, dia sedikit lebih baik daripada Bloodsword. Yang Qing tidak memiliki kemampuan untuk membunuh semua orang. Bertemu dengan maniak pembunuh semacam ini, siapapun akan tertekan hingga muntah darah. Bloodsword menatap Ye Yuan dengan ekspresi tidak ramah dan berkata dengan senyum dingin, wah, kau hebat sekali. Kursi ini masih mengingatmu. Saat kata-kata ini keluar, ke-18 pemenang yang hadir semuanya memasang wajah bingung. Bagaimana mungkin anak ini menyinggung Kaisar Agung Pedang Darah? Akan tetapi, Zuo Er tertawa dingin, sambil berpikir dalam hati bahwa bajingan ini pasti sudah mati karena telah menyinggung Kaisar Agung Pedang Darah. Kecuali kau benar-benar menjadi Sein Sovereign Hundred Suns, kau pasti sudah mati. Ye Yuan menatapnya dan berkata dengan dingin, apa kau bodoh? Apa aku, Bloo Dazure, masih butuh persetujuanmu saat membunuh orang? Apa wajahmu sangat berharga? Pupil Bloodsword mengerut, sepasang mata menatap Ye Yuan, hampir tak mampu menahan hasratnya untuk membunuh. Ratusan ribu orang yang hadir, begitu pula ratusan calon putra, tercengang. Kamu juga terlalu sombong, kan? Itu adalah Kaisar Agung. Kau membantahnya begitu mudahnya. Bukankah ini seperti menabur permusuhan yang tak terdamaikan? Ye Yuan tentu saja tidak peduli. Orang ini sama sekali tidak berani melakukan apapun padanya. Sedangkan untuk masa depannya, dia juga tidak akan benar-benar bertahan dalam perlombaan darah itu. Setelah aku pergi, siapa yang peduli dengan banjir yang melanda? Karena begitu sombongnya, Ye Yuan tentu saja melakukannya dengan sengaja. Kepribadian seorang maniak pembunuh tentu saja memerlukan sifat sombong yang tak tertandingi untuk bisa menjadi penopangnya. Jangan menatapku dengan tatapan seperti itu. Kalau tidak, aku akan membunuhmu nanti. Mungkin kau merasa agak aneh, tapi menerobos ke alam Kaisar Sakra bukanlah hal yang sulit bagiku. Bahkan, mungkin aku tak perlu melangkah ke alam Kaisar Sakra, dan aku akan bisa membunuhmu di alam Kaisar Langit Luas. Kau mungkin merasa hari ini masih sangat jauh dan kau punya cukup waktu untuk membunuhku. Tapi kau takkan pernah mendapat kesempatan itu. Dengan kekuatanku, meraih peringkat pertama Sein Sovereign Hundred Suns semudah membalikkan telapak tangan. Di masa depan, aku juga akan menjadi peringkat pertama True Sovereign Hundred Suns. Alam Kaisar pun akan sama. Kau takkan pernah punya kesempatan untuk membunuhku. Ye Yuan menatap Bloodsword dan mengatakannya dengan santai. Namun ancaman yang muncul terlalu nyata. Persetan denganku. Luar biasa. Seorang Sein Sovereign Heaven benar-benar mengancam seorang Kaisar Sakra Heaven. Ke-1800 calon putra itu semuanya membuka mulut lebar-lebar. Dari manakah orang ini muncul? Masing-masing dari mereka adalah kandidat. Mengapa Anda begitu luar biasa? Kenapa kau begitu mengesankan? Hahaha, kau pikir kau siapa? 100 putra nomor 1. Kenapa kau tidak naik ke surga saja? Zuo Er menatap Ye Yuan dan tertawa terbahak-bahak. Ledakan. Ye Yuan melayangkan pukulan, Zuo Er langsung menghilang tanpa bereaksi sedikit pun. 100 calon putra yang tersisa memperlihatkan wajah tercengang. Astaga, kamu juga terlalu sombong, kan? Kita semua membunuh untuk keluar dari gerombolan, dan kamu membunuh karena keinginan. Tapi, orang ini benar-benar kuat. Bagaimana mungkin seorang Sein Sovereign Heaven tingkat atas bisa sekuat itu? Melihat Bloodsword lagi, dia bahkan tidak berani mengatakan sepatah kata pun. Apa yang ditunjukkan ini? Ini menunjukkan bahwa Kaisar Agung Pedang Darah sudah mengakui kata-kata Ye Yuan di dalam hatinya.
Dia benar-benar tidak memiliki kesempatan untuk membunuh Ye Yuan. Tapi Ye Yuan bisa membunuhnya semudah membalikkan tangannya di masa depan. Luar biasa. Ternyata ada orang yang begitu mengesankan di dunia. Bang, bang, bang. Saat semua orang masih terkejut, Ye Yuan bergerak lagi. Bajingan, kami ini calon 100 putra, beraninya kau membunuh kami. Bajingan, semuanya serang. Adu pukul dia. Tak lama kemudian, orang-orang ini dimusnahkan. 10 kandidat asli kini hanya tinggal Ye Yuan satu orang saat ini. Semua orang tercengang dan terkejut. 900 calon putra baru saja berhasil lolos dari pengepungan berat dan kini bersemangat dengan antusiasme tak terbatas. Dalam sekejap, mereka hilang. Mengesankan. Benar-benar mengesankan. Apa orang ini gila? Tidakkah dia tahu bahwa begitu 100 kandidat putra ini mendapatkan tempat, itu setara dengan dilindungi oleh kuil Dewa Darah dan memiliki token emas pembebasan kematian. Kali ini pasti akan meledak. Kuil Dewa Darah mungkin tidak akan mau menyerah begitu saja. Cek, hal semacam ini benar-benar baru pertama kali terjadi dalam sejarah pemilihan 100 putra. Semua orang tercengang oleh tindakan mengejutkan Ye Yuan. Para kandidat ini sudah mendapatkan tempat. Itu setara dengan menjadi murid kuil Dewa Darah. Tapi Ye Yuan benar-benar membunuh mereka semua. Lalu, bisakah Bloodsword menghentikan Ye Yuan? Tentu saja dia bisa. Namun dia tidak melakukannya. Bloodsword tersenyum dingin dan berkata, "Wah, kau benar-benar sombong sampai ke cakrawala. Tapi kali ini, kursi ini ingin melihat siapa yang bisa menyelamatkanmu. Anda." Ye Yuan memutar matanya ke arah Bloodsword dan berkata dengan nada menghina, "Singkirkan semua tipu dayamu. Kau tidak bisa memahami dunia orang kuat. Jika sampah-sampah ini pergi ke kuil Dewa Darah, mereka hanya akan mempermalukan diri mereka sendiri. Sudah cukup bagi kota jaring raksasa untuk membiarkanku sendirian." Benar sekali. Sesosok muncul di udara. Auranya sebenarnya sedikit lebih kuat daripada Bloodsword dan dua orang lainnya. Namun ekspresi Bloodsword berubah drastis. Dia mengira utusan darah akan menghukum Ye Yuan dengan berat. Siapa sangka dia malah bilang, "Bagus sekali." Utusan darah menatap Ye Yuan, matanya tak berusaha menyembunyikan kekaguman sedikit pun saat ia berkata, "Wah, kursi ini sangat menyukaimu." Dengan satu kalimat, semua orang kembali terkejut. Utusan darah memandang Bloodsword dan berkata dengan dingin, "Bloodsword, kau benar-benar mengecewakan utusan ini. Peningkatan ranah kultivasimu telah membuatmu kehilangan hati nuranimu. Dulu, kau juga berasal dari 100 putra. Saat itu, kau sangat gigih dalam menghabisi musuh dan juga sangat memukau. Tapi ketajamanmu telah tergerus rata. Apa kau lupa niat awal ras darah kita untuk memilih 100 putra?" Tatapannya menyapu wajah Yang King dan yang lainnya, lalu ia berkata dengan suara serius, "Ras darahku tidak takut mati. Yang kami takutkan adalah kalian tidak cukup kuat. Hanya yang kuat yang berhak bertahan hidup. Yang lemah hanya bisa disingkirkan. Bakat Blood Azure adalah yang terkuat yang pernah dilihat kursi ini. Apa kalian pikir kursi ini akan menghukum Blood Azure atas sekelompok sampah tak berguna? Konyol. Apa yang dia katakan benar. Kota jaring raksasa sudah cukup baginya untuk sendirian. Seluruh tempat itu hening. Banyak orang menundukkan kepala karena malu. Wajah tua Bloodsword terasa semakin malu. Di mana tamparan wajah yang disepakati? Mengapa dia ditampar? Tapi Yang King tertawa terbahak-bahak di dalam hatinya ketika mendengarnya. Dari mana datangnya si tolol ini? Apakah benar-benar tidak apa-apa bagimu mendukung orang itu seperti itu? Saat kalian semua mengetahui bahwa orang yang kalian dukung ternyata seorang manusia, apakah kalian akan mengamuk saat itu atau tidak? Memikirkannya saja terasa sedikit mengasyikkan. Yang King saat ini sangat menantikan datangnya hari itu. Ye Yuan, orang ini terlalu mampu menimbulkan masalah. Baiklah. Karena seleksi sudah selesai, kalian bersebelas pergilah ke kota Kaisar Darah Absolut Surga dengan kursi ini. Sesampainya di kota Kaisar Darah Absolut Surga, Ye Yuan pun terkesima. Kota ini sungguh luar biasa besar dan megah. Ia bisa merasakan tembok kota terbuat dari harta karun berkualitas tinggi, memancarkan gelombang aura yang sangat mengerikan. Meskipun Ye Yuan tidak bisa merasakan formasi susunan di kota, ia merasa kota ini benar-benar memiliki kekuatan penghancur yang sangat mengerikan. Kota raksasa Qi Selatan sama sekali tidak layak disebut di depan kota Kaisar Darah Absolut Surga. Kota Kaisar Darah Absolut Surga ini mungkin dibangun oleh ras darah yang menuangkan kekuatan mereka. Bahkan jika alam hegemon datang, kemungkinan besar akan sangat sulit menaklukkan kota ini juga. Tuan Olai, kota Kaisar Darah Absolut Surga tampaknya sedikit berbeda. Ye Yuan berpura-pura penasaran. 100 calon putra ini juga seperti orang desa yang baru pertama kali memasuki kota. Mereka tentu saja sangat terkejut dengan kemegahan kota Kaisar Darah Absolut Surga. Oleh karena itu, saat Ye Yuan bertanya, mereka semua segera menajamkan telinga untuk mendengarkan.
Olai berkata dengan dingin, kau tahu saja, bahkan jika alam hegemon datang ke kota ini, mereka juga akan mati dengan penyesalan. Tak perlu tanya sisanya. Ini rahasia ras darah kita. Ketika tingkat kultivasimu mencapai standar, kau akan tahu. Mendengar itu, hati Ye Yuan sedikit dingin. Memang seperti yang diharapkan. Namun, ini juga merupakan berita yang cukup bagus. Jika suatu hari, beberapa alam hegemon menjadi gila dan berlari menyerang kota Kaisar Darah Absolut Surga, maka mereka benar-benar akan menderita bencana dahsyat. Meskipun ras darah tidak mengerti Dao formasi, pasti ada beberapa cara tersembunyi juga. Hanya saja, ras darah itu terlalu misterius. Banyak hal yang tidak diketahui orang luar. Baiklah. Setelah memasuki kota, jangan berkeliaran. Beberapa tempat tidak bisa kalian kunjungi. Aku akan memerintahkan seseorang untuk menjelaskan ini kepadamu. Kalian semua adalah pembangkit tenaga listrik yang telah membunuh puluhan ribu orang dan juga merupakan kandidat unggulan untuk Sein Sovereign Hundred Suns. Sebagai hadiah, kalian semua dapat memasuki kolam darah absolut surga dan berkultivasi selama 10 hari. Adapun seberapa banyak peningkatan yang dapat kalian capai, itu akan tergantung pada potensi kalian. Kata utusan darah Olai. Ras darah memiliki pemahaman yang sangat dangkal tentang alkimia Dao. Namun mereka juga memiliki metode budidaya mereka sendiri. Kolam darah adalah salah satunya. Ras darah mempelajari darah dengan sangat mendalam. Mengonsumsi darah hanyalah metode yang paling primitif. Ras darah memiliki profesi yang disebut ahli pengobatan darah. Seperti alkemis surgawi, mereka akan menggunakan beberapa teknik rahasia untuk bercampur dengan darah, membiarkan darah melepaskan kekuatan yang sangat ajaib untuk diserap oleh anggota klan. Ras darah akan menciptakan kolam darah dan menuangkan darah yang telah diformulasikan ke dalamnya, yang akan menjadi kolam darah. Namun, metode semacam ini sangat berdarah. Pembangunan kolam darah membutuhkan jumlah darah yang sangat mengerikan. Mereka menduduki dua benua. Semua ras diperbudak oleh mereka. Oleh karena itu, ras darah membantai pusat-pusat kekuatan konstruksi untuk membangun satu kolam darah demi satu kolam darah. Dosa-dosa yang telah mereka perbuat terlalu banyak untuk dicatat. Ada juga genangan darah di kota jaring raksasa. Namun, dibandingkan dengan kota Kaisar Darah Absolut Surga, tentu saja itu tidak bisa disebutkan satu per satu. Terlebih lagi, Ye Yuan tahu bahwa kumpulan darah terbaik dari ras darah ada di kuil Dewa Darah. Hadiah terakhir bagi Sein Sovereign Hundred Suns adalah memasuki kolam darah kuil Dewa Darah. Ini benar-benar hadiah yang besar bagi para Bloodkin. Ketika 100 putra Sein Sovereign ini masuk, mereka bahkan akan mengalami transformasi untuk membentuk ulang diri mereka secara menyeluruh. Melihat Ye Yuan dan yang lainnya memasuki kolam darah, sudut mulut Olai sedikit melengkung. Dengan karakter anak ini, dia mungkin akan menimbulkan gelombang besar lagi setelah memasuki kolam darah, bukan? Namun, semakin banyak masalah yang ditimbulkannya, semakin baik. Kalau tidak, bagaimana kehebatan kursi ini bisa ditunjukkan? Utusan darah memantau dunia. Namun dia, utusan darah ini, hanya memantau benua surga satu yang sangat kecil. Utusan darah benua Thundercree dan benua Lasting Wind adalah orang-orang yang benar-benar berkuasa. Sein Sovereign Hundred Suns sebenarnya tidak banyak berhubungan dengan Heaven One Continent. Itu karena orang-orang yang dibawa oleh setiap waktu pada dasarnya semuanya adalah karakter-karakter umpan meriam. Benua Angin Abadi dan benua Teriakan Petir masing-masing memiliki 99 kota setingkat Kaisar Darah. Ada 3 utusan darah agung. Dari ketujuh utusan besar, dialah yang paling buruk nasibnya. Namun kali ini, Ye Yuan membuat matanya berbinar. Anak laki-laki ini bukanlah sosok yang terkenal, namun ia mengejutkan dunia dengan satu prestasi gemilangnya. Lebih jauh lagi, dia juga sangat optimis terhadap kekuatan Yang King. 2 Blow d'Azure, ini adalah modalnya untuk merebut kembali muka. Kali ini, akhirnya giliran ayahmu yang membalikkan keadaan, kan? Lasting Wind dan Thundercree, 2 benua, keduanya memiliki 99 kota setingkat Kaisar Darah. 10 orang tiap kota, akan ada 2.100 calon putra. Tapi hanya ada 99 posisi dalam darah. Kolam. 2.000 orang yang berbagi 99 posisi itu tentu saja tidak cukup. Karena itu, mereka hanya bisa merebutnya. Ke-99 posisi ini tentu saja semuanya ditempati orang. Semakin rendah angkanya, semakin tinggi konsentrasi obat darah. 100 calon putra, masing-masing mendapat kesempatan 10 hari pembinaan. Tetapi kenyataannya, sebagian besar tidak bisa mendapatkan 10 hari. Ingin berkultivasi di kolam darah, mereka harus menantang salah satu dari mereka. Pemenangnya hanya memiliki waktu 1 hari untuk berkultivasi. Yang kalah, selamat tinggal. Yang kalah tidak diperbolehkan menantang yang kedua. Suatu hari kemudian, jumlah itu akan menerima tantangan orang lain lagi.
Ye Yuan menyerahkan kartu kayunya kepada sang manajer, dan kebetulan kartu itu dilihat oleh 100 calon putra di sampingnya, yang langsung mengundang serangkaian ejekan. Cih, kota jaring raksasa, sekelompok umpan meriam juga berani datang ke kolam darah untuk berkultivasi. Hei, nak, apa kau tidak tahu kalau sampah dari benua surga satu tidak boleh masuk ke kolam darah? Yang berbicara adalah seorang pemuda dengan mulut mencuat dan dagu seperti kera. Begitu kata-kata itu keluar, segerombolan tatapan geli langsung tertuju dari segala penjuru. Ye Yuan tercengang mendengarnya. Sepertinya hanya dia yang benar-benar memasuki kolam darah. Apa yang sedang terjadi? Apakah surga satu benua merupakan sebuah kegagalan? Masalah ini adalah Ye Yuan yang bodoh dan kurang informasi. Warga kota lain semuanya tahu tentang ini. Namun, Ye Yuan sama sekali tidak berkomunikasi dengan orang-orang itu selama perjalanan. Tentu saja, tidak ada yang memberitahunya tentang hal ini. Bukan karena Ye Yuan berpura-pura sombong dan dingin, melainkan karena masalah pembantaiannya di lorong sudah menyebar. Orang-orang itu semua takut padanya seperti harimau. Kenyataannya, 100 calon putra dari benua surga satu tidak akan pernah melangkah ke dalam kolam darah. Itu karena hal itu hanya akan mendatangkan masalah. Seiring berjalannya waktu, tak seorang pun pergi lagi. Surga satu benua jarang memiliki seseorang yang dapat masuk dalam jajaran 100 putra. Bahkan jika seseorang masuk sesekali, mereka juga akan berada di peringkat paling bawah. Pada awalnya, mereka secara alami ingin memasuki kolam darah untuk berkultivasi juga. Namun, mereka terus dipukuli hingga harus mencari gigi di tanah atau bahkan langsung mati. Tentu saja, tak seorang pun berani datang lagi. Oleh karena itu, kolam darah tersebut mempunyai peraturan tidak tertulis, mereka yang berasal dari surga satu benua tidak diperbolehkan masuk. Tentu saja ini merupakan kesepakatan di antara 100 putra. Para pejabat tentu saja masih mengakui identitas mereka. Hanya saja mereka memandang rendah surga satu benua. Mengapa ada situasi seperti itu? Sebenarnya, kerabat darah benua surga satu pada dasarnya semuanya adalah imigran. Para imigran paling awal semuanya adalah kelompok terlemah dalam ras darah. Orang-orang ini hanyalah umpan meriam, yang secara khusus digunakan untuk mengantarkan kematian. Ras berdarah menggunakan orang-orang ini untuk menghancurkan kota-kota di bawah penghalang surga absolut. Bagaimanapun, jika orang-orang ini meninggal, tidak akan ada rasa sakit hati juga. Tapi tak diragukan lagi, kerabat darah benua surga satu adalah yang terlemah di ras darah. Tentu saja, Heaven One Continent juga memiliki elit sejati. Pasukan berkekuatan 100.000 yang dihancurkan oleh kota raksasa Ki Selatan serta pasukan yang menyerang kota Northern View saat itu semuanya adalah pasukan elit. Namun, kedua pasukan ini telah sepenuhnya menyerah di tangan Ye Yuan. Justru karena hal inilah Wang Zuo dari ras darah menjadi sangat marah dan bersikeras membunuh Ye Yuan. Meskipun Ye Yuan tidak tahu apa yang sedang terjadi, dia mengerti dengan sangat cepat. Olai sengaja tidak mengatakan apa-apa. Itu agar dia bisa datang dan membuat masalah. Orang itu tahu kalau dia kuat, jadi Olai secara khusus membiarkan dia datang dan menamparkan wajah. Orang ini jahat banget. Apa dia nggak takut dia tumbang di sini? Tapi, tampar muka dulu. Setelah aku dorong kamu ke langit dan bilang aku manusia, kamu bakal muntah darah di tempat atau tidak? Aku benar-benar tidak tahu ini. Kakak, bisakah kau mengajariku atau tidak? Kata Ye Yuan sambil tersenyum. Pemuda yang mulutnya menjulur dan berdagu seperti kera itu berkata sambil mencibir, saudaraku. Apa kau juga pantas? Cepat keluar. Kalau tidak, kau akan kena masalah. Ye Yuan acuh tak acuh dan berkata sambil tersenyum, aku kandidat 100 putra. Dengan token identitas, aku berhak menantang orang-orang di kolam darah. Kau tidak berhak memaksaku keluar. Pemuda yang mulutnya menjulur dan berdagu seperti kera itu berkata sambil terkekeh, wah. Kandidat 100 putra, gelar yang menakutkan. Hahaha. Dia bilang dia kandidat 100 putra. Apa kalian semua takut? Seketika itu juga orang-orang mulai membuat keributan di mana-mana. Takut. Takut setengah mati. Kita, orang-orang ini, bukan kandidat 100 putra. Apakah surga satu benua itu tempat yang penuh dengan orang-orang kuat? Apakah mereka semua sangat tangguh? Aku penasaran, apakah para ahli di kolam darah itu sebanding dengan ahli benua surga satu atau tidak? Orang-orang ini benar-benar memandang rendah surga satu benua, kata-kata mereka sangat jahat. Pemuda yang mulutnya menjulur dan berdagu seperti kera itu berkata dengan nada menghina, nak, kau mungkin tidak tahu, mereka yang bisa memasuki kolam darah untuk berkultivasi, semuanya memiliki harapan untuk menjadi Saint Sovereign 100 Suns pada akhirnya. Dan kalian semua yang datang dari benua surga satu hanyalah umpan meriam. Apa kau mengerti apa yang disebut umpan meriam? Nak, jangan salahkan aku karena tidak memperingatkanmu. Cepatlah pergi. Begitu kau memilih untuk menantang para ahli di kolam darah, kau akan mati dengan sangat mengerikan.
Ye Yuan berkata dengan dingin, benarkah? Aku sangat takut. Tuan ini, aku ingin tahu apakah ketika giliranku tiba untuk menantang, bisakah aku membuat semua orang di kolam darah tersesat? Di sampingnya, sang manajer alam kaisar setengah langkah itu tak dapat menahan diri untuk tidak tercengang. Semuanya tersesat. Apa artinya ini? Maksudku, menantang mereka semua. Kalau aku membunuh mereka semua, seharusnya aku bisa menikmati kolam darah sendirian, kan? Ye Yuan melihat manajer itu bingung dan bertanya. Manajer itu kembali tercengang, pikirannya agak tak mampu mencerna hal itu. Membunuh mereka semua. Si bodoh ini, dari mana orang ini muncul? Hahuhu, anak kecil, tahukah kau siapa saja yang berkultivasi di kolam darah? Manajer itu tak dapat menahan tawa. Ye Yuan menggelengkan kepalanya dan berkata dengan dingin, siapa mereka, tak ada hubungannya denganku. Karena mereka akan segera mati. Mendengar itu, pemuda yang mulutnya menjulur dan berdagu seperti kera itu tertawa terbahak-bahak dan berkata, hahaha. Keren. Benua surga satu benar-benar melahirkan sosok yang tangguh. Kalau begitu, kau ingat baik-baik. Aku dipanggil darah biru. Saat kau menantang, ingat untuk memanggilku. Ye Yuan mengangguk dan berkata, jika kau ingin mencari kematian, aku tentu saja tidak akan menghentikanmu. Slot untuk tantangan hanya memiliki 99 orang setiap hari. Ye Yuan baru saja menyerahkan token identitasnya, jadi wajar saja jika ia harus mengantre. Waktunya untuk menantang adalah 2 hari kemudian. Kata-kata Ye Yuan langsung menyebabkan kegemparan di seluruh kolam darah. Mereka telah melihat orang-orang tolol sebelumnya, tetapi mereka belum pernah bertemu orang yang setolol itu. Tempat apa ini? Kota Kaisar Darah Mutlak Surga. Sekalipun kamu seekor naga, kamu juga harus melingkar. Tahukah Anda ada berapa pembangkit tenaga listrik di sini? Kamu membual tanpa malu dan benar-benar ingin membunuh semua orang di kolam darah. Apa kau gila? Kenapa orang idiot datang dari benua surga satu? Selain menghasilkan orang-orang bodoh, apalagi yang bisa dihasilkan tempat terkutuk itu? 10 benih tahun ini, ada 7 yang sedang berkultivasi di kolam darah. Anak ini sudah gila ingin membunuh mereka semua. Cek, aku sangat menantikannya. 2 hari. 2 hari lagi, kita akan tahu sendiri. Semua orang menatap Ye Yuan dengan penuh simpati. Mereka sudah memastikan bahwa Ye Yuan adalah orang bodoh. Kalau dia bukan orang bodoh, bagaimana mungkin dia mengucapkan kata-kata bodoh seperti itu? Manajer itu menatap Ye Yuan dan berkata sambil tersenyum, tidak perlu membunuh semua orang. Kau hanya perlu mengalahkan semua orang, dan kolam darah ini akan menjadi milikmu sendiri. Namun Ye Yuan menggelengkan kepalanya dan berkata, apa gunanya mengalahkan? Itu sudah pasti membunuh secara langsung. Keesokan harinya, giliran Blue Blood yang menantang. Ia langsung menantang pusat kekuatan kolam darah nomor 7. Tindakan ini juga menyebabkan kegemparan di kolam darah. Sebelumnya, darah biru tak terkalahkan. Tak seorang pun menyangka dia akan sekuat itu. Kolam darah nomor 1 adalah salah satu dari 10 kandidat unggulan yang hebat. Untuk berani menantang posisi ini, kekuatan Blue Blood sudah pasti tidak perlu diragukan lagi. Namun, tidak seorang pun menduga bahwa Blue Blood benar-benar menang. Menang dengan indah. Semua orang juga bisa melihat bahwa darah biru ini sebenarnya masih menyimpan kekuatannya. Orang ini benar-benar kuda hitam yang utama. Dalam pertarungan 100 putra kali ini, Blue Blood kemungkinan besar akan berhasil masuk ke peringkat 10 besar. Tiba-tiba, Blue Blood menjadi orang yang paling dicari di kota Kaisar Darah Absolut Surga. Sebelum memasuki kolam darah, darah biru secara khusus datang ke hadapan Ye Yuan dan berkata dengan bangga, pembangkit tenaga dari benua surga 1, aku menyambutmu untuk menantangku besok. Ingat, aku berada di kolam darah nomor 7. Ye Yuan selalu berada di arena bela diri, dan dia juga menyaksikan pertempuran ini. Kekuatan Blue Blood memang sangat kuat. Mencapai kota Kaisar Darah Mutlak Surga, kekuatan para kontestan ini lebih dari 1 tingkat lebih kuat daripada mereka yang ada di kota jaring raksasa. Ye Yuan juga bisa mengatakan bahwa 100 calon putra yang berkeliaran di kolam darah, kekuatan mereka sebenarnya berada pada level yang sama. Mereka hampir mencapai batas yang bisa dicapai Saint Sovereign Heaven. Dibandingkan dengan mereka yang berada di sekte pengobatan ekstrim dengan peringkat yang sama, ras darah jauh lebih kuat. Namun, Ye Yuan sama sekali tidak khawatir. Dengan garis keturunannya yang semakin kuat, kekuatannya telah lama menembus batas Saint Sovereign Heaven. Ditambah dengan efek kekuatan berkah, ia praktis tak terkalahkan dalam pertempuran. Bahkan jika Ye Yuan saat ini berhadapan dengan penguasa langit sejati tingkat tengah, dia juga bisa menebasnya. Para Saint Sovereign Heaven dari ras darah ini semuanya memiliki kekuatan untuk melompati ranah utama dan bertarung. Namun, jika mereka berhadapan dengan True Sovereign Heaven tingkat menengah, mereka pasti akan mati. Tidak semua orang seburuk Ye Yuan. Kamu belum layak.
Menghadapi provokasi darah biru, Ye Yuan mencibirnya. Kamu bisa langsung berpose sekarang. Kuharap kamu tidak takut saat waktunya menantang besok. Kata Blue Blood sambil mencibir. Ye Yuan saat ini telah lama menjadi bahan tertawaan di kolam darah. Dia ingin menantang semua orang di kolam darah. Hal semacam ini belum pernah terjadi sebelumnya dalam sejarah ras darah. Tidak ada seorang pun yang memiliki kekuatan untuk mengalahkan 100 orang jenius dengan peringkat yang sama di Saint Sovereign Heaven. Lebih jauh lagi, 100 orang jenius ini semuanya adalah yang terkuat di surga penguasa suci ras darah. Keesokan harinya, tantangan di kolam darah terus berlanjut tanpa henti. Banyak kuda hitam muncul satu demi satu. Namun tak ada yang sehebat Blue Blood. Akhirnya, hari ketiga tiba. Giliran Ye Yuan untuk menantang. Banyak orang berkumpul, kembali mengolok-oloknya. Hei, ahli benua surga 1, giliranmu untuk menantang. Kau bilang sebelumnya kau ingin menantang semua jenius di kolam darah. Kau tidak boleh takut saat ini. Keberuntunganmu cukup bagus. Blue Death sudah mencapai batas 10 hari dan sudah keluar dari kolam darah. Kalau tidak, kau masih bisa menantangnya. Naiklah ke sana dan lakukanlah, jangan takut. Pak Tua, cepat hancurkan mereka semua. Aku mau bawakan sepatumu. Ye Yuan belum naik ke panggung, dan serangkaian tawa terbahak-bahak sudah datang dari mana-mana. Para jenius yang hadir semuanya sangat bangga, sehingga mereka tidak pernah meremehkan untuk menuntun seseorang dalam mengerjakan tugas. Mereka selalu memiliki hati yang mendambakan nomor 1, tetapi tidak akan pernah berkata bahwa aku akan menyapu kalian semua. Tidak seorang pun berani mengatakannya. Blue Death adalah orang terkuat yang diakui publik pada periode ini. Jika Ye Yuan saja menantangnya, itu tidak akan sampai membuat orang-orang mengejeknya seperti itu. Tetapi, untuk menantang semua orang, itu terlalu bodoh. Oleh karena itu, Ye Yuan benar-benar menjadi badut di mata mereka. Manajer itu menatap Ye Yuan dan berkata sambil tersenyum, pakar dari benua surga 1, apakah Anda masih bersikeras menantang semua orang? Ye Yuan mengangguk dan berkata, benar. Panggil mereka dan akhiri pertarungan dengan cepat. Aku masih harus berkultivasi. Manajer itu tercengang. Jelas, dia tidak menyangka Ye Yuan benar-benar berani menerimanya. Dia hanya melontarkan 1 atau 2 kata ejekan sebelumnya. Mungkinkah orang ini benar-benar bosan hidup? Di suatu tempat tersembunyi, beberapa petinggi tengah memperhatikan situasi di genangan darah. Olai, dia kartu trufmu kali ini. Dari sudut pandang manapun, dia juga terlihat bodoh. Mungkinkah anak ini berpikir tempat ini adalah benua surga 1? Dia baru saja membunuh beberapa orang bodoh. Apa dia benar-benar berpikir dirinya tak terkalahkan di tingkat yang sama? Bahkan jika dia benar-benar tak terkalahkan di tingkat yang sama, tidak ada yang berani bersikap sombong, kan? 7 utusan darah agung hadir secara mengejutkan. 6 orang lainnya mengejek Olai. Mereka telah mendengar tentang penampilan Ye Yuan di Heaven One Continent. Hanya saja menurut mereka, apa gunanya membunuh sekumpulan sampah yang membuat orang jadi sombong? Mereka semua sangat jelas tentang kekuatan 100 putra Saint Sovereign. Karena 100 putra Saint Sovereign di setiap periode dipimpin oleh mereka. Dan di antara mereka, ada beberapa orang yang merupakan mantan Saint Sovereign Hundred Sons juga. Mengapa ras darah begitu mementingkan pertempuran 100 putra? Karena peluang lahirnya orang-orang hebat dari antara 100 putra itu sangat tinggi. Para putra 100 penguasa suci dari beberapa ribu tahun yang lalu saat ini sudah menjadi tokoh-tokoh besar yang dapat mengambil alih tanggung jawab sebagai pemimpin di garis depan. Bahkan ada beberapa yang sudah berhasil menembus alam hegemon. Pertempuran 100 putra di setiap periode diadakan setiap 10 tahun. Bisa dibilang, tempat ini adalah tempat lahirnya kekuatan cadangan ras darah. Dan mereka semua, utusan darah ini, kuil Dewa Darah juga akan memberikan hadiah tertentu kepada para tokoh kuat yang mereka bawa keluar. Hanya saja Olai belum pernah mendapatkan hadiah ini sebelumnya. Menghadapi ejekan dari 6 utusan darah lainnya, Olai tidak peduli dan hanya berkata sambil tersenyum, anak muda memang tidak bisa dianggap serius kalau hanya memamerkan keberanian sesaat. Kita semua harus menonton pertunjukannya dengan baik. Seorang utusan darah berkata dengan senyum dingin, Cih. Olai, jangan pikir kami tidak tahu apa yang kau pikirkan. Akhirnya berhasil mendapatkan kartu dan kau ingin menghajar abis wajah kami, kan? Hanya saja, kalau kami menjulurkan wajah, apa kau berani memukul? Siapa yang harus dikirim ke kolam darah, berapa banyak kekuatan yang harus dikeluarkan, mereka semua punya pertimbangan dalam hati mereka. Pertempuran di kolam darah sebenarnya adalah pratinjau pertempuran 100 putra. Dan Olai belum pernah menang sebelumnya. Jadi tujuannya tidak sulit ditebak. Di arena bela diri, 99 seniman bela diri jenius menatap Ye Yuan, seolah-olah mereka sedang menatap orang mati. Orang ini benar-benar gila. Min Wen, pergi dan urus dia. Dia hanya membuang-buang waktu kita.
Orang yang berbicara itu adalah Blue Drain, si jenius nomor 1 di kolam darah. Setelah Blue Dage pergi, ia pindah dari posisi 2 ke posisi 1. Sekarang, dialah yang terkuat di antara 99 orang ini. Sedangkan Minwen, dia hanya antek Blue Drain. Blue Drain benar-benar meremehkan Ye Yuan dan tidak mau repot-repot mengambil tindakan untuk menghadapinya. Itu buang-buang waktu saja. Ketika Minwen mendengar perintah itu, dia langsung bergegas menghampiri Ye Yuan. Tunggu, kata Ye Yuan dengan suara dingin. Blue Drain tersenyum dingin dan berkata, takut. Maaf, sudah terlambat. Ye Yuan menggelengkan kepala dan berkata, kalian yakin tidak akan menyerang bersama? Aku sudah memberi kalian semua kesempatan. Sebentar lagi, kalian bahkan tidak akan punya waktu untuk menyesalinya. Semua orang saling berpandangan terlebih dahulu. Setelah itu, terdengar suara tawa yang menggelegar. Serang bersama. Hanya untuk berhadapan dengan Sein Sovereign Heaven tingkat atas. Perlu kau tahu, lawan kita pada dasarnya semuanya adalah penguasa langit sejati. Berandal, lewati aku dulu sebelum berpura-pura. Minwen bergegas ke arah Ye Yuan sambil tertawa lebar. Bang! Sebuah tangan besar berwarna darah tiba-tiba muncul dari kehampaan. Sebuah telapak tangan menghantam, dan Minwen langsung berubah menjadi abu. Aku dianggap lolos, kan? Kalian semua yakin mau ikut satu persatu? Mata Ye Yuan menyapu wajah semua orang, tatapannya penuh ejekan. Bersambung.